Nah, jadi sistemnya sudah saya jelaskan juga ke Rogen juga ya. Jadi salah satu create-nya dibuat di forum diskusi yang telah saya saya berikan begitu ya di e-learning ya. Nanti satu komen lagi, kalian komen sekitar dari mulai saat ini nanti Pak Denny memaparkan materi sampai dengan berakhir begitu. Jadi waktu komen kedua itu adalah 100 menit saja. Jadi mohon dimanfaatkan. Makanya saya wanti-wanti untuk absensi wajib mengikuti Google Meet ini ya sampai ke pertemuan 14 begitu. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Sebelum nanti dimulai, silakan rekan-rekan mahasiswa atau perwakilan mahasiswa jika ada pertanyaan sebelum Pak Denny nanti menyampaikan biografi dan memaparkan beberapa materinya seperti itu. Silakan. Bagi yang bertanya. Niko, mau bertanya Niko? Nanya Nik. Lu nanya apaan? Sudah kenal, salam lah. Nanya. Ya gimana? Sudah cukup jelas kali ya. Jadi nanti kita komunikasinya sambil berjalan saja begitu ya. Oh iya, mohon maaf nih, kita masih dalam momen Idul Fitri. Jadi saya mohon maaf lahir batin ya. Nanti juga saya setelah UTS. Ya, mohon maaf batin ya. Izin izin. Kemarin kan kita semester 1 udah bertemu gitu ya. Iya Pak. Oke, ini juga nanti saya juga berkunjung ke kelas ya selagi nanti pas kelompok kedua saya juga kebetulan ada di kelas nanti saya ke kelas kalian gitu sambil informasi lebih detailnya. Oke, itu saja ya. Mungkin sudah cukup jelas. Bisa dilanjut Pak Denny, silakan. Boleh. Silakan. Baik. Terima kasih Kang Adi Chandra. Ada yang instan. Ya, mohon izin teman-teman semua, saya memanggil teman-teman aja ya, karena sepertinya kita seumuran nih. Izin ya, saya panggil teman-teman aja lah biar lebih akrab. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, selamat malam, salam sejahtera untuk kita semuanya. Malam, Pak. Salam kebajikan, rahayu. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Hari ini saya bisa silaturahim nih dengan wajah-wajah penerus bangsa kita. 2045 Indonesia emas. Nah, siapa yang akan mengisi? Ini teman-teman mahasiswa semuanya. Jadi saya sangat bersyukur. Saya, Pak. Iya. Saya, Pak. Ya, saya sangat bersyukur malam ini bisa silaturahim dengan teman-teman semuanya. Insya Allah nanti kita akan beberapa pertemuan ke depan, mungkin sampai akhir kegiatan perkuliahan fisika termal ini akan bersama saya nanti. Dan mudah-mudahan kehadiran saya bersama di tengah-tengah teman-teman semua, ini semangatnya adalah membawa kebaikan, semangatnya adalah membawa inspirasi, dan semangatnya adalah membangkitkan semangat kita untuk terus belajar. Karena mau tidak mau generasi penerus bangsa itu ada di pundak teman-teman semuanya. Kami akan pensiun di suatu hari ketika, teman-teman nanti yang akan menjadi penggerak peradaban Indonesia ke depannya. Baik, amin. Sebelum dimulai, teman-teman sekalian, mari yang muslim kita membaca doa dulu untuk mengawali kegiatan perkuliahan malam ini. Dan yang non-muslim silahkan menyesuaikan dengan caranya masing-masing. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Berdoa dapat diakhiri. Oke. Amin. Amin. Ya, saya mohon izin nih sebelum mulai nih, ingin silaturahim dulu. Nanti saya ada sesi perkenalan ya, teman-teman. Nah, ini boleh dong dituliskan di sini namanya, jangan nama panggilan ya. Nama lengkap mungkin ya, nama dan asalnya, teman-teman, asal kotanya. Nama, asal kota, dan satu kata untuk malam ini. Contoh, saya Denny Rohendi, Bogor, juara. Nah, boleh dituliskan di chat meet kita. Nah, ini saya mau nyapa-nyapa dulu nih. Coba silakan. Iya, ya yang raise-nya nanti ya. Ada kesempatannya nanti. Boleh diturunkan dulu tangannya, takutnya pegel gitu, teman-teman. Nah, diturunkan dulu, ini dari tadi di atas terus ya. Turunkan dulu. Ini ada chat meet-nya ada kan ya? Di chat ya, teman-teman boleh tulis. Oke. Boleh, silakan ya. Ikuti arahan Pak Denny ya. Yuk ditulis dulu yuk. Oke, tuliskan nama, asal kotanya, terus, nah, contoh nih, Kang Muhammad Farid. Nah, ini saya dengan Kang Adi, karena ternyata kami satu wilayah ini di Ciamis, jadi saya panggil Akang aja. Siap, Kang. Oke, Kang, siap. Siap. Oh.
Oke, saya Muhammad Farid asal Depok. Malam ini luar biasa. Terima kasih Kang Farid. Mana nih Kang Farid nih? Boleh bersuara, dibuka mikrofonnya. Saya, Oke. Pak. Ya, halo Kang, Pakai topi, sehat. Pak. Apa kabar Kang? Sehat? Alhamdulillah, Pak. Oh, Depoknya di mana ini? Depoknya Sawangan, Pak. Oh, di Sawangan. Nah, ini Kang Adi ini paket hemat nih. 1 meet berdua. Ini luar biasa nih. Nggak bisa masuk, Pak. Oh, nggak bisa masuk. Nggak bisa masuk, Pak. Ya, nggak apa-apa. Ya, nggak apa-apa. Ya, nanti yang penting menyimak kegiatan kita malam ini. Bisa masuk. Oke, siap. Nanti mungkin dicek ya. Ini ada kendala apa? Mungkin di akun saya atau di akun teman-teman. Terima kasih, Belum Bung download Farid. Zoom, Pak. Oke, siap. Lanjut nih, kenalan dulu nih, ya. Ada yang nggak bisa masuk, tolong dibantu. Coba ini lagi, diklik lagi linknya. Mungkin tadi nggak teradmit atau bagaimana, dicoba lagi. Kemudian Kang Niko Afan Ismail. Wah, dari Magelang ini. Semangat Iya, Pak. membara merdeka. Mana Kang Niko? Halo. Halo, Pak. Apa Selamat kabar? malam, Pak. Sehat? Baik, Pak. Sehat. Alhamdulillah. Gimana nih malam ini? Katanya semangatnya membara. Apa yang membuat membara nih? Habis makan, Pak. Oh, habis makan ya. Ya, awas ya, kalau udah makan naik ke mata itu gravitasinya ya, bisa langsung tidur nanti. Tetap semangat Kang Aman, Pak. Niko. Iya, Pak. Baik. Semangat, Pak. Siap. Selanjutnya ada Kang Muhammad Fikih Hidayatullah dari Tangsel, Ciputat. Mana nih Kang Fikih? Mana Kang Fikih? Halo. Saya, Pak. Ya, Saya, apa Pak. kabar Kang? Apa kabar? Baik. Oke, satu kata untuk malam ini. Semangat terus. Semangat terus. 2 kata berarti ya. Ya, nggak apa-apa. Semangat terus. Selanjutnya dari Kang Adi Sejahtera. Malam Pak, saya Tri dari Depok. Wah, mana nih? Kok namanya beda nih? Mana? Kang Adi. Oh, ini Kang Adi. Halo Kang Adi, dari Depok juga ya? Oke, siap. Sudah terlihat senyumnya. Selanjutnya Dandi Sapta Revanza. Wah, dari Bogor. Mana nih Kang Dandi? Ternyata kita Halo, dekat. Pak. Halo, di mana Bogornya? Di Parung, Pak. Parung. Oh, Parung ya. Saya Ciomas ya. Oh, Nanti bisa Mas. Jauh, Pak. silaturahim. Kalau main ke daerah sini boleh silaturahim. Yang penting Oke. kabupatennya Pasir Kuda sama. bukan, Pak? Kenapa? Pasir Kuda bukan? Ya, daerah situ dekat. Pasir Kuda ke bawah dikit Ciomas. Oke, Kang Dandi ya, siap. Dan teman-teman yang lain mungkin tidak saya sapa satu persatu ya. Ada Kang Ahmad, kemudian Kang Alfidi, kemudian siapa nih? Jepanya Olga Sia Sitompul dari Parung Panjang. Oke, dan teman-teman yang lain. Terima kasih, ini transkripnya sudah saya simpan teman-teman sekalian. Oke, kita akan segera mulai sesi perkuliahan malam ini. Seperti yang Kang Adi sampaikan, nanti untuk beberapa pertemuan ke depan, kemungkinan sampai akhir, teman-teman akan sama-sama belajar dengan saya nanti untuk sesi perkuliahan fisika termal ini. Nah, saya mohon izin untuk share screen apa yang akan kita pelajari malam ini. Oh ya teman-teman, biasanya memang suara saya kalau lagi presentasi suka cepat gitu teman-teman ya. Kalau memang terlalu cepat, boleh nanti diinterupsi saja atau di raise hand juga boleh, silakan. Takutnya terlalu cepat gitu ya. Oke, saya mohon izin untuk berbagi layar. Oke. Sudah terlihat teman-teman? Sudah, Pak. Sudah ya? Apa yang bisa terlihat di situ? Terbacanya apa? Fluida dinamis. Oke. Baik, hari ini saya diberi amanah oleh Kang Adi di Fisika Termal pertemuan ke-7 kalau tidak salah ya. Teman-teman akan belajar tentang konsep fluida. Di pertemuan sebelumnya saya cek di di silabusnya itu teman-teman sudah belajar tentang fluida statis. Nah, hari ini saya akan menyampaikan berbagi inspirasi tentang apa sih konsep-konsep esensial yang bisa dipelajari di fluida dinamis. Nah, saya izin berkenalan teman-teman ya. Terima kasih tadi juga teman-teman sudah berkenalan. Salam sehat dan bahagia. Nama saya Denny Rohendi. Nah, biasanya kalau di nasional teman-teman memanggil saya Kang Dero, teman-teman. Jadi Dero itu Denny Rohendi begitu ya, biar lebih akrab. Akang, kenapa Akang? Karena dari Sunda gitu. Jadi teman-teman boleh panggil saya Kang Dero, boleh, silakan. Tidak perlu kaku karena kita juga sama-sama sedang belajar. Saya guru fisika di salah satu sekolah SMA di Kabupaten Bogor. Kemudian kalau di nasional saya adalah Google Certified Trainer. Justru saya lebih banyak aktif itu di teknologi, teman-teman. Jadi bukan di fisikanya. Justru lebih aktif itu di teknologi. Saya adalah duta teknologi Kemendikbudristek yang mewakili Jawa Barat di tingkat nasional.
Kemudian mungkin teman-teman pernah mendengar ada program guru penggerak dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Di guru penggerak saya sebagai pengajar praktik 2 angkatan dan juga sebagai fasilitator guru penggerak yang hari ini alhamdulillah sudah berkontribusi untuk kelulusan guru penggerak di Kabupaten Bogor sebanyak 2 angkatan. Kemudian bagi teman-teman yang menggunakan Canva, mungkin ya ini sudah biasa teman-teman untuk mendesain. Ya kalau dulu kita menggunakan Photoshop, Corel dan sebagainya. Nah kalau sekarang dengan teknologi itu kita bisa lebih cepat menggunakan Canva. Nah saya adalah guru duta Canva Indonesia, 1 dari 10 guru terbaik se-Indonesia yang terpilih untuk menjadi guru duta Canva Indonesia. Kemudian saya juga punya sedikit tentang konten-konten di YouTube, kemudian di TikTok dan sebagainya. Nah ini untuk silaturahim, teman-teman boleh nanti silakan bergabung di media sosial saya. Kalau ada hal-hal yang ingin dikonfirmasi silakan. Baik, nah untuk materi hari ini atau di materi malam ini, di silabus itu capaian pembelajaran atau kemampuan akhir yang diharapkan dicapai oleh teman-teman itu berkaitan dengan mampu memahami konsep tentang fluida dinamis. Nah, materi ini akan kita jabarkan menjadi 3, teman-teman. Yang pertama adalah tentang debit, yang kedua tentang persamaan kontinuitas, dan yang ketiga adalah persamaan Bernoulli. Saya ingin coba mereview dulu di konsep pertama tentang fluida. Teman-teman sudah belajar tentang konsep fluida statis. Nah, kalau hari ini, kenapa tadi gambarnya adalah balon udara, maka kita ingin menjelaskan tentang konsep fluida yang mengalir, yaitu adalah fluida dinamis. Nah, yang statis ataupun yang dinamis sebenarnya konsepnya tidak jauh dari konsep tentang tekanan. Ya, saya mohon diingatkan nanti pukul pertengahannya mungkin di pukul 20.30, mohon diingatkan untuk men-screenshot ya teman-teman, karena di awal, tengah, dan akhir. Jadi hari ini kita akan belajar 3 ini. Yang pertama tentang debit, yang kedua tentang persamaan kontinuitas, dan yang ketiga adalah persamaan tentang Bernoulli. Nah, di sini ada gambar tentang pesawat. Berarti nanti ini erat kaitannya konsep ini teman-teman bisa nanti pelajari di konsep aerodinamika gitu ya. Bagaimana teknik industri pesawat terbang. Nah, salah satunya konsep dasarnya untuk teman-teman di teknik industri ini juga perlu dipahami konsep fisika dasar tentang fluida dinamis. Nah, saya karena kebersamaan kita cukup lama ini teman-teman ya. Sekian pertemuan ke depan, rasanya kita perlu adanya kesepakatan kelas supaya pembelajaran ini akan menjadi pembelajaran bermakna, pembelajaran 2 arah, dan pembelajaran yang benar-benar bermanfaat untuk kita semuanya. Boleh dong teman-teman usul sumbang saran di chat meet-nya, kira-kira kesepakatan kelas kita apa nih? Ya mungkin di sini ada Pak Ketua kelas ya? Ada tidak Pak Ketua kelas? Ya. Ketua kelasnya siapa ya? Rojen, Kang. Oh ya, Kang Rojen mana? Cewek, Kang. Oh ya, maaf. Ibu Rojen. Mbak Rojen ya. Mana? Halo? Assalamualaikum. Halo, Mbak. Waalaikumsalam. Panggilnya apa ya enaknya ya? Ojen boleh, Pak? Oh, Ojen ya. Boleh, maaf ya. Panggil Teh nama ya. Ojen. Oh, Teh Ojen, iya. Ya, Teh Ojen gimana nih kesepakatan kelas kita supaya belajarnya itu nyaman, kemudian tenang dan bermakna. Apa saja kira-kira? Ini Zoom-nya seminggu sekali kan, Pak? Betul, Kang Adi ya? Seminggu sekali ya? Siap, betul. Seminggu sekali. Jangan masa setiap hari sih. Kita boleh seminggu sekali, jangan. Ya. Iya, Pak. Nggak ada yang instan. Ya, boleh sumbang saran. Kalau saya sih diambil di hari Kamis saja, soalnya kan kita kelas karyawan banyak libur di hari Kamis juga, Pak. Ya. Setuju. Siap ya. Jadi untuk waktu kita sepakati di malam ini ya. Tetap ya. Untuk waktu boleh di habis Isya, Pak? Habis Isya. Ya seperti malam ini kan ya? Iya. Oke. Terus untuk lalu lintas komunikasi bagaimana? Kapan harus nge-mute, kapan harus membuka begitu ya, supaya tenang. Malam paling kayak gini bisanya. 7:30.
Jangan kemalaman malah bis maghrib aja ya. Ya kalau bisa sih kesepakatan ini kan kita baru pertama nih Jan. Nanti Kang Denny kalau memang bisa ba'da maghrib karena mereka sekalian dari kampus mungkin ya biar bisa sambil jalan gitu kan sambil masih di kampus enak gitu. Boleh kalau ba'da maghrib siap. Kang Denny juga kalau misalkan siap sih nggak ada masalah gitu. Jadi biar lebih nggak terlalu malam juga. Saya sih nggak ada masalah ikut aja ngekor. Ya, boleh Pak di habis maghrib. Cuman yang rumahnya jauh, ada yang di Karawang gimana tuh? Jaka, monitor. Udah sampai rumah belum tuh kira-kira kalau maghrib? Udahlah. Mana Kak nyaut lu Jaka? Halo. Mana Kang Jaka? Kan dia rumahnya di Karawang Pak. Takutnya belum sampai di rumah atau gimana gitu. Ya. Kalau saya nanti bisa setelah maghrib boleh itu di posisi 6:30 mungkin. Itu saya juga cenderungnya lebih baik setelah maghrib sebenarnya. Tapi kalau teman-teman mau setelah isya seperti ini juga boleh. Silakan nanti dikomunikasikan aja. Begitu? Ya udah 6:30 Pak, Jaka nggak respon. Ya boleh ya 6:30 ya. Insya Allah ya minggu depan kita mulai 6:30 ya. Gimana aku mau join langsung. Baik Pak. Oke. Baik. Jadi nanti dengan Kang Adi juga akan menyesuaikan di posisi jam 6:30 ya untuk hari Kamis. Siap, insya Allah. Kalau saya siap aja Kang. Siap Kang Adi ya. Oke, baik. Pak, mohon maaf, ada beberapa yang nggak bisa join karena nggak di ACC. Oh, bentar lu saya kesini dulu tuh. Ini, oh iya benar, ya belum teradmit. Sudah. Ya, nanti mungkin harus ada co-host yang membantu. Ya, nanti Rosen untuk absensi saya selalu screenshot di setiap waktu tak terduga ya, dan juga nanti komentar jangan lupa di forum diskusi. Siap. Oke. Iya siap Pak. Baik. Oke, siap. Lanjut ya, teman-teman. Oke, kita akan masuk ke substansi. Dan kesepakatan kelas kita selain tadi masalah waktu, mohon teman-teman juga lebih memastikan bahwa ketika tidak ada kesempatan untuk berbicara, mohon izin di mute untuk mikrofonnya karena mengganggu yang lain. Tapi kalau memang mau bertanya silakan untuk raise hand, nanti saya cek dan teman-teman bisa mengajukan pertanyaan agar kita lebih teratur lalu lintas pembicaraannya. Oke. Baik. Nah, teman-teman, oh ya satu lagi, mohon untuk aktif ya. Mohon untuk aktif karena di sini juga ada Kang Adi juga nanti akan melihat aktivitas teman-teman. Jadi kalau ada harus menonton, harus membuka link, harus menjawab. Karena mungkin nanti juga saya dilibatkan juga mungkin oleh Kang Adi dalam proses pemberian nilai untuk teman-teman. Jadi di samping ilmunya tersampaikan, wawasannya tersampaikan, dan kami juga harap teman-teman nanti bisa aktif untuk mengikuti kegiatan perkuliahan ini. Nah, contohnya seperti ini. Nah, di sini ada sesi untuk simak dan jawab. Jadi saya akan meminta teman-teman untuk menyimak tayangan yang ada di depan. Ini tidak lama, hanya 1 menit. Kemudian teman-teman nanti masuk ke link yang sudah saya tuliskan di bawah itu, s.id/diskusi 1FT. Nanti teman-teman akan menjawab 2 pertanyaan dari hasil menonton di tayangan ini. Oke, mohon berkenan untuk menonton dulu. Ayo. Siapa? Gue lebih tiduran. Pak nih Zoom saya lagi gituin Pak. Ya. Belum bisa masuk. Oh, sebentar. HP-nya belum mendukung, Pak. Oh iya, boleh menyesuaikan aja ya. Oke. Nah, silakan teman-teman masuk ke link yang saya berikan di chat Zoom ya. Atau kalau sudah terlihat, boleh itu nanti langsung diklik saja. Nah, ini saya berikan linknya di sini. Silakan langsung diklik teman-teman ya. Di chat Meet itu sudah ada. Nah, ini kita masuk ke Jamboard.
Jadi sebenarnya tadi tidak ada yang istimewa, itu proses pesawat take off. Nah, nanti teman-teman saya akan undang untuk bergabung ke sini. Ada 2 pertanyaan yang harus teman-teman jawab. Ini untuk apersepsi ya. Oke, silakan diklik link yang sudah saya berikan di chat Meet kita, ya, di kolom chat Meet kita. Silakan. Oke. Ya, sudah ada 1 orang yang masuk. Oke. Jadi dari proses take off yang tadi teman-teman lihat di tayangan video, ada 2 pertanyaan. Yang pertama, gaya apa saja yang terjadi saat pesawat terbang take off? Kemudian yang kedua, bagaimana menghasilkan gaya angkat optimal pada sayap pesawat terbang? Oke, di sini tidak ada benar salah, nggak usah berpikir terlalu rumit, silakan sedapatnya aja langsung ya. Oke. Ini baru 1 orang nih yang masuk. Yuk, yang lain masuk yuk. Masuk ke diskusi. Silakan. Ini mumpung ada kesempatan nih, kita dari praktisi nih, silakan bertanya atau diskusi. Mau bertanya, Pak? Pak Al, ya Kang, silakan. Harus download aplikasi apa ya? Kalau di handphone betul, dia masuk ke Jamboard. Tapi kalau di laptop, dia langsung. Oh ya, bentar Pak, di download dulu ya Pak. Ya, nggak apa-apa. Siap, Pak. Lagi Sedang mendownload aplikasinya, Pak. Oh, ini rata-rata menggunakan handphone ya, teman-teman ya? Iya, Pak. Iya Kang, rata-rata menggunakan handphone Kang. Oh iya, nggak apa-apa, nanti ke depannya jadi sudah langsung ada aplikasinya. Jadi ini kan baru, mungkin masih agak kikuk itu karena di pertemuan pertama. Ya, nggak apa-apa. Oke, tapi sudah banyak ini yang menjawab. Nah, teman-teman silakan coba jawab menggunakan sticky note ya yang ada di sini. Atau menggunakan teks juga boleh. Kalau pakai sticky note berarti seperti ini. Nah, biar kita lebih interaktif gitu ya. Jangan lupa tulis namanya ya, siapa yang jawabnya. Oke. Nah, coba kita identifikasi dulu ya pemahaman teman-teman tentang fluida dinamis. Nah, salah satunya adalah ini ada erat kaitannya dengan proses take off atau landingnya dari sebuah pesawat terbang. Itu di samping karena ada faktor gaya dorong dari mesin begitu. Nah, kita juga harus paham ada gaya lain yang membuat pesawat bisa optimal mengangkasa. Oke. Ya, saya masih menunggu nih. Yuk, tidak usah buka buku dulu ya. Ini sepemahaman teman-teman aja. Nah, ini kita harus kontekstual. Oke. Nah, ini Gusti Anugrah Prawira sudah ada namanya, tapi jawabannya belum ada. Oke. Disarankan pakai sticky note ya, teman-teman ya. Nah, yang ini nih. Oke. Nah, ini sudah ada Pak. nih. Ya? Pakai yang apa ya, Pak? Buat jawabnya. Yang ini kan, Pak. yang ini nih, sticky note nih. Oh ya, bentar. Ah, ada gambar seperti kertas tempel ya itu ya. Nah, ini kan warna-warni nih. Nah, oke. Ini siapa nih yang jawab ini nih? Gaya dorong sehingga terjadi akselerasi. Nah, boleh ditulis namanya di sini biar kita tahu. Oke. Tri, dari Kang Tri nih, tekanan udara yang besar yang dihasilkan oleh mesin pesawat. Ah, ini sudah bagus nih. Ada konsep tentang tekanan udara. Oke. Ya, gaya dorong dan gaya angkat. Nah, ini menghilangkan judul saya ini. Enggak apa-apa. Ya. Oke, nggak apa-apa. Mungkin teman-teman belum terbiasa begitu ya. Nah, nggak apa-apa. Nanti akan menjadi terbiasa gitu. Kita coba dulu. Pembelajaran daring memang dilematisnya seperti ini. Ya, proses interaksinya akan berbasis seperti ini. Oke, masih nunggu. Silahkan. Masih ada yang masuk? Oh, masih ada. Ya. Oh iya, ini dari Jepanya Olga Sia, gaya dorong sehingga terjadi akselerasi. Oke. Betul, ya ini karena adanya gaya dorong. Oke, yang tadi di sini bicara tentang tekanan udara. Tadi ini pertanyaannya gaya-gaya apa saja gitu ya yang terjadi pada saat pesawat lepas landas. Nah, ini siapa nih? Karena adanya aliran fluida di sayap pesawat terbang yang memenuhi hukum Bernoulli. Gaya angkat pesawat menjadi terpengaruh. Nah, ini saya mau dong komunikasi dengan yang nulis ini siapa ya? Halo? Halo, saya Pak. Ah, siapa nih? Muhammad Dandi, Pak. Ah, ya, Kang Dandi, coba gimana nih ini? Sudah dikaitkan dengan sayap, maksudnya gimana?
Iya, jadi pesawat bisa terbangnya berpengaruh karena memenuhi hukum Bernoulli, Pak. Hukum Bernoulli. Oke, Iya. siap. Baik, terima kasih Kang ya. Di sini sudah ada pernyataan tentang hukum Bernoulli. Di sini sudah ada pernyataan tentang sayap pesawat terbang. Terima kasih. Ini juga Ibu apa tadi Jepanya Olga Sia ya sudah bicara tentang akselerasi gaya dorong. Ada gaya dorong, ada gaya pada sayap pesawat terbang, adanya gaya miring. Nah, ini gaya miring. Oke. Apa nih yang dimaksud gaya miring ya? Oke. Kemudian tadi tekanan udara, gaya dorong dan gaya angkat, siap. Gaya dorong Pak dari Erik, siap. Nah ini nih, yang ini nih, apa nih, yang ini nih. Dari Gusti. Pesawat take off menggunakan gaya dorong yang dihasilkan oleh kedua mesin pesawat dengan gaya berputar. Nah ini bicara tentang gaya dorong yang dihasilkan oleh mesin. Siap. Jadi saya coba rangkum di sini ada gaya dorong, gaya angkat, dan gaya mesin pesawat. Di samping kata tri di sini ada konsep tentang tekanan udara. Terima kasih teman-teman yang sudah menjawab. Yang belum bisa dilanjutkan ya, silakan. Ini ada gaya miring dan sebagainya. Oke, saya keep untuk slide pertama. Lanjut ke slide kedua. Nah, silakan. Bagaimana menghasilkan gaya angkat yang optimal pada sayap pesawat terbang? Harus bagaimana? Karena di sini sudah lebih mengkerucut. Ini seperti tadi pernyataan Kang Dandi tadi ya, bicara tentang gaya angkat pada sayap pesawat. Oke. Nah, ini siapa? Oke. Ada gaya tarik dan angkat. Menarik angin dan diangkat menggunakan sayap pesawat untuk mengangkatnya ke udara. Boleh, siapa yang nulis ini? Halo? Nggak ada namanya nih. Siapa yang nulis ini, Kang? Boleh kita diskusi? Oke. Masih menunggu. Adanya gaya tarik dan gaya angkat. Siap. Nanti teman-teman akan paham dengan yang tadi disebutkan tentang hukum Bernoulli. Nah, itu erat kaitannya dengan gaya angkat pada sayap pesawat terbang. Dihasilkan dari tenaga mesin pesawat. Oke, boleh. Siap. Tenaga mesin pesawat. Apakah tenaga mesin atau gaya mesin? Gaya mesin itu kan menghasilkan gaya dorong. Apakah gaya dorong itu membuat pesawat terangkat atau ada faktor lain? Tidak hanya itu. Nah ini betul. Ya ini siapa nih? Adanya gaya angkat. Oke, siap. Bagus. Ayo teman-teman, kreatif nih, keren-keren nih. Saya senang. Oke. Gaya angkat pada pesawat bisa dihasilkan dari udara yang melalui kedua sayap. Nah, cocok ini. Naufal, halo Naufal. Halo, mana Kang Naufal? Bisa dibuka mic-nya? Halo Pak. Nah, ada nih. Gimana nih Kang Noval nih? Apa hubungan antara gaya angkat dengan sayap pesawat? Hubungan gaya angkat dengan sayap pesawat kan si aliran angin tuh yang mengalirkan lewat pesawat kan didorong ke depan ya. Nah, si anginnya ini ngedorong masuk sela-sela dari si sayap pesawat yang bisa mengangkat pesawat ke atas. Oke. Nah, Kang Nopal sudah bicara tentang angin, aliran angin. Nah, itu nanti erat kaitannya dengan flow line atau garis alir pada fluida. Oke. Nah, berarti teman-teman nih luar biasa nih Kang Adi nih, mungkin belum membaca aja sudah luar biasa ini ya. Apalagi nanti baca modul, baca holiday-nya gitu ya. Baca di Giancoli-nya atau Tipler-nya gitu kan, buku-buku fisikanya ini luar biasa nih. Terima kasih Kang Nopal ya. Kemudian ini ada. Ya Pak, sama-sama. Siap. Pesawatnya digerakkan maju ke depan. Oke, oleh gaya dorong, gaya dari mesin, betul ya. Sayap pesawat ini bentuknya berupa suatu lengkungan yang unik, di mana profilnya kita sebut dengan aerofoil. Nah, ini keren. Siapa nih yang nulis ini? Halo? Gak ada namanya nih. Siapa yang nulis aerofoil? Ayo ngaku, siapa? Nggak ada ini. Mau diskusi nih. Terima kasih ya, ini sudah bagus nih. Aerofoil itu ya, profil sayap pesawat dalam prinsip aerodinamika.
Oke. Ya betul, Kang Nur Afriansa, bentuknya yang aerodinamis. Nah gitu. Berarti kita nanti akan melihat ya bentuk sayapnya itu seperti apa. Dan pertanyaannya, mengapa sayap pesawat didesain seperti itu gitu. Ini keren banget gitu ya. Nah, nanti ada kalanya ketika dia take off harus seperti apa, ketika dia landing harus seperti apa, dan itu membuatnya jadi bisa terangkat atau bisa turun untuk proses landing. Oh, Muhammad Sabdan Ridho. Oke, siap. Mana lagi nih? Ini nih. Coba kita cek. Dihasilkan dari dorongan mesin dan adanya daya angkat pada kedua sayap pesawat. Ini maksudnya sayap, bukan sayang ya. Ini siapa nih? Pada kedua sayap pesawat. Oke. Siap. Ini gaya angkat atau lift ya siap untuk mengangkat pesawat ke atas. Gaya gravitasi menciptakan bobot dan membuat pesawat tetap di tanah. Gaya hambat sifatnya untuk menghambat. Nah, ini keren nih. Ya, beliau sudah bicara tentang lift, gaya angkat, gaya gravitasi, gaya hambat atau gaya gesek, dan gaya dorong. Ini siapa nih yang nulis ini nih? Yang ini nih, siapa yang nulis nih? Boleh diskusi? Keren-keren ini udah pada lulus semua kayaknya nih ya. Diskusinya. Mantap, Iya, benar, mantap. ini bagus ini Kang Adi. Tuh, belum belajar padahal udah bisa ya. Siap. Nah, di sini juga karena tekanan udara di sayap bagian atas lebih besar dibandingkan di bawah sayap. Ini nih harus dikonfirmasi nih. Tekanan udara di sayap bagian atas lebih besar dibandingkan di bawah sayap. Halo, siapa yang nulis ini? Boleh. Bicara tekanan udara, saya seneng nih. Halo? Nggak dikasih nama ini ya? Coba kasih nama. Ya. Nah ini mohon nanti dipastikan tidak keliru antara konsep tekanan dengan konsep kecepatan. Nah, yang membuat dia menghasilkan gaya angkat itu karena adanya resultan gaya begitu ya. Nah, tapi ini inspirasinya sudah bagus. Hanya mungkin nanti dicek lagi tertukar atau tidak. Oke, coba yang ini nih. Agar memiliki gaya angkat ke atas maksimal, maka kecepatan aliran udara di atas sayap harus lebih besar. Nah, ini dia dapat konsepnya. Halo, siapa yang nulis ini nih? Nih, yang nulis ini siapa nih? Halo? Oke, nggak apa-apa, nanti ngakunya ya. Siap, ini kan terima kasih nih, ini bagus nih. Jadi dia, kecepatan aliran udara di atas sayap itu dia lebih besar dibandingkan dengan di bawah sayap. Nah, ini nanti imbasnya ke sini. Nah, ini ada korelasi nih. Di sini ada tekanan, di sini ada apa? Kelajuan aliran fluida di atas sayap. Nah, ini ada korelasi. Nah, kedua ini oleh Kang Dandi tadi itu disebut sebagai apa? Hukum Bernoulli. Bernoulli. Sana, betul. Akang yang nulis ini bukan? Halo? Iya, benar. Betul. Coba Kang, gimana nih? Kaitan dengan tekanan bagaimana? Pernyataan tekanan ini sudah benar belum nih yang ini nih? Di bagian bawah seharusnya sih, Kang. Iya, betul. Di bagian bawah seharusnya lebih besar. Lebih besar. Karena kecepatannya dia lebih apa? Di bawah dia sayap. Didorongnya dari bawah. Betul, dari bawah ya. Jadi yang ini sepertinya terbalik ya. Yang teman Akang tulis ini sebenarnya terbalik. Karena tekanan udara di sayap bagian atas dia seharusnya lebih kecil gitu ya dibandingkan dengan di bawah. Sehingga ada resultante yang kemudian dia mengangkat sayap untuk naik. Iya. Oh, keren. Terima kasih. Siap. Oke, persepsinya sudah berhasil 2 slide. Yang belum ditulis ya. Nanti ini mungkin bisa jadi bahan penilaian kita untuk menilai teman-teman nih. Sok yang belum, terutama namanya ditulis di sini. Ya, saya lanjut dulu teman-teman ke materi kita nih. Saya kira persepsinya cukup tentang walaupun prinsip tentang hukum Bernoulli ini tidak hanya digunakan dalam prosesi pesawat untuk take off ataupun landing gitu ya. Banyak dalam kehidupan yang sederhana juga kita Oke. Nah, kalau kita bicara tentang tadi teman-teman bicara tentang kecepatan aliran fluida di atas sayap dan di bawah sayap.
Nah, itu akan lebih baik kalau kita mengenal konsep tentang flow line atau aliran garis-garis alir gitu ya. Untuk fluida-fluida yang sejati atau fluida-fluida yang nyata begitu, nanti garis alir itu kita bagi menjadi dua. Pertama ada aliran yang laminar atau streamline, yang kedua ada aliran turbulen ya, atau dia bergerak secara acak. Nah, biasanya kalau yang alirannya streamline atau alirannya arus yang tidak bercabang, yang lurus dan sebagainya, dan kalau yang turbulen dia lebih cenderung membentuk pola-pola seperti ini begitu ya, jadi acak. Nah, contoh nih, ketika teman-teman menyalakan keran gitu ya, ini yang sederhana gitu. Nah, perpindahan dari atas keran ke bawah itu dia pola alirannya adalah pola aliran streamline atau dia alirannya aliran lurus. Jadi garis-garis alirnya itu bisa dibayangkan seperti ini. Dan ini hanya terjadi untuk fluida nyata dan juga untuk fluida ideal. Nah, sementara ketika air itu sudah ada di dalam ember, di dalam wadah, dia polanya itu akan menjadi turbulen. Atau mungkin asap yang dihasilkan dari suatu proses pembakaran juga itu cenderung polanya adalah pola turbulensi atau turbulen. Nah, itu yang terjadi pada fluida nyata gitu ya. Fluida nyatanya seperti ini. Nah, bagaimana pendekatan untuk fluida ideal? Kita bagi, nah ini mungkin di pertemuan kemarin juga sudah disampaikan, ada dua jenis fluida gitu ya. Ada fluida yang ideal dan ada fluida yang nyata. Nah, fluida yang nyata itu ya fluida yang sehari-hari kita temukan. Kalau fluida ideal itu fluida yang dimodelkan dari fluida nyata. Kalau yang nyata alirannya itu terkesan dia turbulen begitu ya. Jadi yang tadi acak, kemudian dia viskos bersifat kental dan termampatkan, artinya terjadi perubahan massa jenis. Tapi kalau yang fluida ideal, alirannya itu dia bersifat tetap, kemudian non viskos atau tidak kental, dan kemudian juga tidak termampatkan, artinya volumenya tetap, tidak mengalami perubahan massa jenis. Nah, fluida ideal dalam kondisi tertentu itu akan mirip perilakunya seperti fluida nyata. Fluida nyata ini susah kita pelajari, susah kita kalkulasi secara matematis begitu ya. Makanya nanti dilakukan pendekatan dengan konsep fluida ideal. Tapi fluida ideal dalam kondisi tertentu itu nanti sifat dan karakteristiknya akan menjadi mirip seperti fluida nyata. Jadi yang nyata secara real susah dipahami, susah dipelajari, tapi dimodelkan itu dalam bentuk fluida ideal. Dilakukan pendekatan untuk mempelajari yang fluida nyata. Nah, teman-teman, ketika kita menyiram tanaman gitu ya, apa yang dilakukan untuk menyiram tanaman yang jaraknya lebih jauh? Maka kita cenderung untuk menekan ujung selang begitu ya. Nah, ini kita tekan ujung selangnya supaya dapat menjangkau tanaman yang lebih jauh. Nah, pertanyaannya kenapa harus ditekan? Silakan. Siapa yang raisen? Saya cek dulu. Tuh ada yang menjawab, silakan. Kenapa harus ditekan ujung selangnya? Ada ini yang raisen? Saya, Pak. Ya, mangga, silakan. Novel ya? Ya, betul. Ya, ayo silakan Novel. Tujuannya dihimpit gitu biar volume dari si air itu lebih kecil, jadi pengeluarannya lebih jauh lagi tembakannya. Oke, siap. Terima Tekanannya kasih. lebih. Tekanannya lebih apa sih, tekanannya lebih menekan lagi dari si air, jadi keluarnya lebih jauh, Pak. Keluarnya lebih jauh. Jarak pancarannya lebih jauh ya? Ya, jarak pancarannya lebih jauh. Baik. Terima kasih ya, Novel. Ada yang lain satu lagi? Sama-sama, Pak. Yuk. Oke, baik. Tidak ada, siap. Oke, tadi Novel sudah menyatakan bahwa supaya jarak pancarannya menjadi lebih jauh. Jadi harus ditekan agar volume air yang keluarnya juga lebih besar. Nah, kalau kita bicara tentang kenapa permukaan itu ujungnya itu ditekan, kalau bicara ujung yang ditekan itu berarti bicara apa ya? Kalau kita cek gitu ya, kalau selang itu kan biasanya di bagian ujungnya itu dia berbentuk lingkaran ya, penampangnya itu dia berbentuk lingkaran. Berarti ketika dia ditekan di ujung itu artinya mempersempit luas apa? Luas permukaan. Si selang. Luas permukaan, luas si selang. Ketika dia ditekan, maka kecepatan alirannya kira-kira lebih besar, lebih kecil? Lebih besar. Iya, lebih besar. Lebih besar pasti ya? Oke. Lebih Jadi ketika besar.
lebih besar. Ketika ditekan ujungnya berarti kecepatannya lebih besar. Sehingga Tapi itu, jangkauannya ya gimana Kang? tapi itu volumenya tetap ya, Pak? Volumenya tetap. Daya tekannya aja Makanya yang nanti lebih. ya betul. Makanya nanti muncul istilah ini Kang. Nah, ada yang namanya debit fluida. Pernah nggak? Misalnya gini nih, di Bogor itu ada yang namanya bendungan Katulampa. Nah, indikator Jakarta banjir biasanya dari Katulampa. Ingat ya, dulu-dulu ya. Alhamdulillah sekarang sudah tidak lagi banjir di Jakarta gitu kan. Jadi kalau petugas di Katulampa itu dia sudah bisa menghitung nih. Wah, ini debit fluidanya, debit aliran air di Katulampa ini sudah dalam level awas, siaga, waspada gitu ya. Zona kuning, hijau ataupun merah gitu kan. Nah, itu erat kaitannya dengan laju aliran fluida. Jadi laju itu menunjukkan apa? Laju aliran fluida itu menunjukkan debit fluida. Jadi ketika semakin banyak aliran fluida yang mengalir dalam satu rentang waktu, dalam satu penampang, maka itu dikatakan bahwa debit fluidanya lebih besar. Nah, ketika kita bicara tentang tadi ya, laju aliran fluida pada selang atau pada sebuah penampang, pada pipa gitu, itu nanti akan erat kaitannya ketika kita bicara tentang yang namanya debit fluida. Jadi debit fluida itu apa? Debit fluida adalah banyaknya fluida atau volume yang mengalir melalui suatu penampang tiap satuan waktu gitu ya. Nah, dalam istilah fisika itu debit kita berikan simbol sebagai Q di sini. Sebelum Q ini muncul nih teman-teman lihat, ini ada hubungan antara A dengan V nih di sini nih. Ya, ini hubungannya kan berbanding terbalik ya antara A dengan V, bahwa ketika A-nya ini besar, maka V-nya ini akan menjadi kecil. Dan ketika ujungnya ditekan, maka A-nya itu menjadi kecil gitu ya, maka V-nya dia akan menjadi besar. Nah, hasil perkalian antara A dan V ini selanjutnya kita sebut sebagai debit fluida. Ada dua pernyataan untuk debit fluida. Yang pertama dia adalah A kali V. V di sini adalah kecepatan. Atau debit itu laju aliran. Kalau dia laju aliran berarti kan berapa meter kubik per detik gitu ya. Nah ini yang tadi Noval katakan sebagai volume. Volume alirannya. Jadi debitnya berapa? Oh sekian meter kubik per detik. Nah yang disebut dengan di Katulampa itu waspada. Atau dia hati-hati, siaga dan sebagainya. Itu dia ada nilainya. Ketika laju alirannya semakin besar, meter kubik per detiknya makin besar begitu, maka bisa dipastikan dia ada dalam wilayah siaga atau wilayah awas atau wilayah aman dan sebagainya. Jadi kita harus memahami dulu bahwa laju aliran fluida di dalam satu penampang itu yang kita katakan sebagai debit. Nah, kemudian ketika teman-teman memahami tentang konsep debit di sini, nah ketika tadi ada pertanyaan mengapa ujungnya ditekan, nah teman-teman bisa cek di sini nih. Saya misalkan di sini punya dua penampang teman-teman. Yang pertama di sini adalah penampang dengan luas yang lebih besar, di sini adalah penampang dengan luas yang lebih kecil. Misalkan ini cerita tentang pipa paralon yang disambung gitu ya, atau bicara tentang selang yang salah satu ujungnya ditekan sehingga dia menjadi volumenya semakin kecil. Nah, kalau kita cek di sini, kita akan mengecek teman-teman. Di sini ada, ini secara konsepnya dulu ya, harus dipahami dulu nih. Persamaan kontinuitas itu bicara seperti ini. Jadi di antara dua penampang ini, yang sebelah sini adalah penampang dengan luasnya A1, yang sebelah sini adalah penampang dengan luasnya A2. Teman-teman kalau kita cek, di sini memang panjangnya itu berbeda gitu ya, seolah-olah berbeda gitu ya, teman-teman seolah-olah berbeda di sini. Ya, ini delta X1, ini delta X2. Berarti inilah jarak yang ditempuh. Tapi karena permukaan luasnya itu berbeda, sebenarnya dalam selang waktu yang sama, delta T, delta X ini sama, teman-teman. Ya, delta X1 dengan delta X2 ini kan selang waktunya sama. Nah, kenapa ini cenderung yang ini lebih pendek dan ini lebih jauh begitu? Karena memang permukaannya yang ini lebih besar dan yang ini lebih kecil. Nah, sekarang kita akan bicara massa fluida yang berpindah. Contohnya kita ambil satu elemen gitu teman-teman ya. Ini elemen delta X1, yang di sini elemen delta X2. Atau elemen massanya yang di sini kita sebut delta M1. Delta itu berarti elemen gitu ya. Nah, yang di sini adalah delta M2. Berarti itu adalah elemen massa kedua. Dalam selang waktu yang sama, terjadi perpindahan massa molekul yang sama. Maka kalau kita ambil dari persamaan tentang massa jenis, Rho sama dengan M kali V begitu ya. Nah, ini kita bisa cek di sini teman-teman.
Massa fluida yang berpindah setiap selang waktu delta T itu bisa kita nyatakan seperti ini. Ini delta M1, yang ini delta M2. Berarti massa fluida yang berpindah itu adalah Rho kali V. Sama, yang ini juga Rho kali V. Nah, Rho-nya kan sama-sama air ya. Berarti ini kita anggap sama, atau kita samakan karena sama-sama air yang berpindah. Nah, sementara volume pada bagian A1, teman-teman ingat, volume itu adalah hasil kali antara luas dengan panjang. Maka di sini A1 kali delta X1, dan di sini A2 kali delta X2. Nah, kalau kita cek, delta X1 itu berarti kaitannya dengan GLB gitu ya, teman-teman. Karena tadi alirannya itu tetap steady ya, tunak gitu kan. Maka di sini delta X1 itu adalah V kali delta T1 atau V1 kali delta T1. Karena selang waktunya sama, maka delta M1 itu memenuhi persamaan Rho kali A1 kali V1 kali delta T, maka delta M2 ini persamaannya adalah Rho kali A2 kali V2 kali delta T. Nah, teman-teman jangan khawatir, nanti slide-nya ini akan saya berikan ya ke Kang Adi, nanti teman-teman nanti bisa baca kembali. Oke, dan ini juga pertemuan malam ini juga saya record ya, untuk nanti teman-teman bahan belajar setelah pertemuan hari ini. Nah, karena fluida ideal ini memiliki aliran yang tunak, artinya dia tidak tidak terdapat perubahan massa jenis begitu, dan garis alirnya adalah streamline, sehingga besar massa fluida delta M yang melewati penampang yang berbeda dalam selang waktu delta T adalah sama. Nah, tadi ada pertanyaan gitu ya. Jadi delta M-nya itu sama nih, yang berpindah di sini dengan yang berpindah di sini, karena selang waktunya sama, dan ini adalah fluida ideal, sekali lagi, ini adalah fluida ideal, maka delta M1 itu sama dengan delta M2. Sehingga di sini teman-teman bisa masukkan persamaan-persamaan yang tadi di atas, yang ini nih, Rho A1 V1 delta T dengan Rho A2 V2 delta T, maka di sini dengan mencoret Rho dengan Rho karena kiri kanan sama gitu ya, dan delta T-nya sama, sehingga di sini kita akan punya satu persamaan yang warna kuning seperti ini, teman-teman. A1 kali V1 sama dengan A2 kali V2. Nah, inilah yang kemudian dikenal dengan persamaan kontinuitas. Artinya apa? Artinya adalah debit aliran air di titik manapun sepanjang fluida, sepanjang pipa ini adalah sama. Ingat, yang sama adalah debitnya. Yang sama adalah debitnya, bukan kecepatannya. Sekarang saya tanya, debit di penampang besar dengan debit di penampang kecil itu sama, teman-teman. Dari hasil penurunan ini nih. Nah, ini, debit di penampang kecil atau debit di penampang besar itu sama dengan debit di penampang kecil. Tetapi nilai kecepatannya bagaimana? Sama atau beda? Beda. Beda. Yang lebih besar adalah kecepatan pada saat di mana? Penampang kecil. Penampang kecil. Betul. Ya. Itulah mengapa tadi ujung dari selang itu kita tekan dengan harapan adalah mempercepat kecepatan. Ketika kecepatannya besar, maka konsekuensinya ke delta X, GLB gitu ya. Kalau V-nya besar, maka S-nya dia akan besar. Sehingga ketika kecepatannya besar, jarak tempuhnya besar. Di sini kita belum bicara tekanan. Di sini kita masih berbicara tentang kecepatan dan luas penampang. Oke. Nah, ini ada pernyataannya di sini. Oleh karena itu, menekan ujung selang itu akan memperkecil luas penampang. Setuju ya? Dan kecepatan fluida akan meningkat sehingga jarak yang ditempuhnya lebih jauh. Oke. Nah, saya definisikan sampai sini. Sehingga kita mengenal ada yang namanya persamaan kontinuitas. Nah, yang kontinu itu kan terus-menerus gitu ya. Aliran air itu terus-menerus tidak bergantung pada kondisi pipa. Yang namanya debit di setiap titik sepanjang pipa, mau besar atau kecil, itu sama. Tapi yang berbeda adalah kecepatannya. Oke. Ini contoh yang sangat sederhana. Kalau teman-teman mau hitung, silakan. Ini kecepatan rata-rata aliran air pada sebuah selang yang berdiameter kecil itu 4 meter per sekon. Berapa jumlah fluida yang mengalir tiap detik? Jadi ketika kita sudah cari, nanti dia bisa kita tentukan. Nah, ya, jadi kita cari debitnya ini gampang, tinggal A kali V saja, nanti teman-teman ketemu debitnya sekian liter per detik gitu. Oke, nah ini mungkin tidak saya bahas, nanti ini akan saya share, teman-teman bisa nanti pelajari bagaimana jawaban-jawaban dari pemaparan ini. Oke, sampai sini ada pertanyaan nggak? Ini kita baru satu konsep nih teman-teman, karena tadi janjinya di sini kita ada 3 konsep. Yang pertama debit,
yang kedua kontinuitas, sudah 2 berarti ya, dan yang ketiga adalah Bernoulli. Kita baru 2 konsep. Silakan kalau ada yang mau didiskusikan, boleh kita berikan sesi untuk teman-teman bertanya. Silakan. Boleh, Raisen, silakan. Gimana Kang Adi? Kang Adi, bukan Kang Adi dosen ya, ini Kang Adi. Bukan Kang Adi dosen ya, ini ADHY nih. Sama nih namanya nih. Kang Adi. Siap Kang. Soalnya Kang Adi ini dari tadi Raisen belum diturunkan, takut pegel. Siap. Oke, jangan sungkan kalau mau bertanya silakan, jangan sungkan. Kalau tidak ada mungkin saya lanjutkan dulu ya. Nanti bisa diskusi. Ya, nggak usah malu-malu, langsung aja tanya. Iya nih, pada malu-malu Kang Adi nih. Siap. Men nanya. Udah nggak ada yang instan mah. Ya, ayo Kang Ami mau nanya, silakan. Oke, lanjut dulu ya. Sekarang saya minta teman-teman melakukan eksperimen. Mudah-mudahan di sekelilingnya mungkin ada buku atau kertas gitu ya. Ada dua lembar kertas nih seperti Mbak yang di depan ini. Silakan diambil kalau ada, kalau memungkinkan. Boleh nyari dulu ke bawah meja atau kemana. Ambil 2 kertas folio yang sama besar. Atau mungkin kalau ada buku disobek saja. Nah, kalau ada silakan langsung dipraktikkan. Kalau tidak ada ya tidak apa-apa. Mungkin teman-teman bisa membantu saya untuk menebak dari pertanyaan ini. Inilah eksperimen. Ya, silakan eksperimen nih. Ya. Eksperimen silakan. Yuk, kalau ada langsung dicoba ya. Kalau nanti hasilnya sudah muncul, nah itu nanti boleh berbagi. Kang Niko gimana? Sudah dicoba Kang Niko? Iya, Kang Niko itu bawa tuh kertas. Saya izin spotlight dulu ya. Coba nih Kang Niko nih, sebentar Kang. Saya mau stop dulu ini. Oke. Gimana nih Pak? Nah Kang Niko nih, Kang Niko. Teman-teman boleh lihat Kang Niko nih. Nah, ada 2 kertas di situ. Kertasnya posisinya sejajar seperti ini, seperti tangan saya Kang. Nah, seperti gini. Ini kertas kanan, kertas kiri. Oke, posisinya sejajar. Nanti Akang jangan ditiup dulu, nanti ketahuan. Teman-teman yang lain, coba perhatikan. Nanti Kang Niko ini akan meniup di tengah-tengah. Kang Niko akan meniup di tengah-tengah. Pertanyaannya adalah, kemana arah dari kedua kertas tersebut? A, saling mendekat. B, saling menjauh. C, tidak bergerak. Belum ditiup, teman-teman tuliskan di chat, silakan. Ini Pak. Atau C. Ya begitu Kang Niko. Siap nanti ditiupnya. B Pak, kata Kang Aming B. Oke. Saling mendekat. Oke. Saling menjauh, saling mendekat. Kang Aming tulisnya saling mendekat menjauh aja. Saya juga lupa tadi B itu yang mana. Saya lupa tadi B itu yang mana. Oke. Nah ini nih. Kang Dandi tadi dia bilang saling mendekat. Kang Naufal saling menjauh. Kang Niko jangan ditiup dulu. Kang Aming saling mendekat. Kang Alfidi saling mendekat. Menjauh Pak, kata Kang Erik. Mendekat Kang, kata Kang Jepanya. Ya. Kang Nur saling menjauh. Saling menjauh, saling mendekat. Oke. Menjauh, ada menjauh, mendekat. Nah, oke, siap. Sekarang kita akan cek fenomena ini. Kang Niko sudah siap? Sudah Pak. Sudah siap. Tapi itu kameranya jadi miring begini ya? Ini ditidurin Pak. Oh, ditidurin. Jangan ditidurin Niko. Waduh. Lihat begini nih lihatnya. Bangunin Niko kameranya, bangunin. Nah, bangun. Tahu ketiban itu kok kameranya ditidurin. Ini kasihan yang pakai laptop. Laptop kan nggak bisa dimiringin, kalau Iya, handphone kan betul. bisa Saya jadi dimiringin. gini Kang Adi tadi susah ngeliatnya nih. Iya. Siap Kang. Ayo kita eksperimen. Tiuplah di tengah-tengah. Siap. Mana Kang Niko silakan ditiup. Tiup Pak. 1, 2, 3. Tiup. Nah, sepertinya akan kurang masuk dikit deh. Kurang masuk dikit gini. Nah, ini. Siap. 1, 2, 3. Oke. Sekali lagi Kang. Sekali lagi. Oke. Sekali lagi Kang. Oke. Siap. Jadi jawabannya apa teman-teman? Saling merapat. Saling merapat. Saling merapat. Nih Kang Alfidi. Kang Niko, betul nggak itu saling merapat? Lagi kipas angin tuh Pak, sampingnya tuh Pak. Betul Pak. Betul Pak. Oh, ada kipas angin. Nggak Serius kelihatan. Nggak ada Pak. Kelihatan.
Di setting Pak, di setting. Siap. Oke, nanti masing-masing kita di setting ya. Masing-masing kita nih, Kang Adi ya, Kang Adi Sejahtera, Kang Noval, Kang Nazmi tadi, Kang Amin, Kang Nur. Coba nanti buktikan seperti ini. Nah, fenomena ini saya ajak berpikir ke fenomena peron kereta api. Nah, ini orang Pamulang ya, orang Tangsel, saya juga sering ke Tangsel naik KRL. Kalau di peron itu biasanya ada batas kuning ya, teman-teman ya. Ada batas kuning nggak di bawah di lantainya itu? Batas kuning atau batas jarak aman dengan kereta. Ada nggak ya? Ada ya? Ada, Pak. Ada. Ada kan ya? Ada, Pak. Ada. Fungsinya apa itu kira-kira? Batas aman, Menghindari batas apa? Di kecelakaan. Manusia agar tidak terlalu biar nggak dekat sama terbawa kereta yang arus lewat, Pak. angin kereta. Betul, Kang Agus, Kang Nur, Kang Ari tadi biar nggak terbawa arus kereta. Oke. Nah, sekarang betul sekali ya, itu buat jarak. Makanya kalau udah lewat situ biasanya si petugas kereta itu suka langsung memperingatkan jangan terlalu dekat. Nah, itu berarti sudah di Iya Pak, soalnya Iya. kalau kesambar kereta nggak asik. takutnya kesambar kereta gitu ya, terlalu dekat itu bisa kalau kecepatannya tinggi bisa nempel tuh di kereta gitu ya. Nah, itu peron itu didesain seperti kayak itu. motor. Sekarang saya tanya, kembalikan ke peristiwa Kang Niko tadi yang sudah diperagakan. Ada nggak yang mau menganalisis secara konsep fisika mengapa kedua kertas tadi ternyata saling mendekat? Padahal di logik kita itu harusnya saling menjauh. Silakan. Siapa yang mau melakukan analisis? Yuk, ayo. Tidak ada benar salah. Pendapat itu semua dihargai. Silakan. Kang Aming, gimana? Karena dia nggak ada ini Pak, tutupnya di belakang. Kalau ada tutupnya di belakang mah dia bakal menjauh, dia soalnya kayak lost gitu. Jadi dia itu ada angin lewat, dia ketarik, jadi mendekat, dia merapat. Oke. Ada angin lewat. Dia akhirnya jadi merapat. Yang ditiup di mana nih? Di tengah, di kanan, di kiri kertas? Pas tengah Pak. Di tengah. Oke, siap. Yang ditiup yang di tengah. Tapi teman-teman yakin nggak di antara, ya kalau saya pakai kipas angin ini ya, di antara dua ini tadi teman-teman, di kiri kertas, di kanan kertas, dan di tengah-tengah itu kan ada udara teman-teman ya? Ada udara kan? Iya ada Pak. Ada udara. Yang kita berikan perlakuan yang mana? Yang udaranya dipercepat yang mana? Yang tengah Pak. Yang di tengah, Kang Dandi, betul, Kang Aming. Yang dipercepat itu yang di tengah udaranya. Tapi yang di kiri, yang di kanan itu diberikan perlakuan tidak? Tidak Pak, itu Tidak. daya tarik Pak. Betul. Berarti yang laju aliran udaranya paling cepat itu di kiri, di tengah, atau di kanan? Di tengah. Di tengah. Yang tekanannya paling besar yang di mana? Tekanan udara paling besar di mana? Kanan kiri Pak. Kanan kiri. Itulah mengapa resultantenya dia jadi mendekat. Nah, itu yang tadi oleh Kang siapa tuh di awal tentang fenomena take off ya, gaya angkat saya pesawat terbang. Nanti saya akan bawa ke sana untuk matematisnya. Terima kasih eksperimennya. Saya lanjutkan dulu. Oke. 20-30 saya izin screenshot dulu teman-teman. Nah, ini 20-30 saya izin screenshot. Oke. Sekali lagi. Ini di pertengahan perkuliahannya. Ya, siap. Terima kasih. Lanjut. Halo Bang Erik. Ini seru nih kalau mahasiswanya aktif gini nih, seru nih. Nggak ngantuk dosennya juga. Siap. Oke. Jadi ini sudah kita jelaskan. Jelaskan mengapa demikian. Tadi sudah kita jelaskan. Lanjut. Nah, dari fenomena yang diperagakan oleh Kang Niko tadi, dua kertas itu, ternyata kita sepakat teman-teman bahwa di tengah tadi ya, pada saat ditiup di tengah-tengah itu artinya kecepatan udara di situ lebih besar. Tapi fenomenanya ternyata kertas merapat. Seolah-olah ada yang menekan dari luar. Artinya apa? Artinya adalah tekanan udara di kiri dan di kanan itu jauh lebih besar
daripada tekanan udara di tengah-tengah. Sehingga tekanan udara di bagian yang udaranya ditiup itu menjadi lebih kecil dibandingkan dengan tekanan udara yang udaranya tidak ditiup. Artinya, kita bisa mendefinisikan bahwa tekanan fluida di tempat yang kecepatannya besar itu akan lebih kecil daripada tekanan fluida di tempat yang kecepatannya lebih kecil. Sepakat, teman-teman? Sepakat ya? Sepakat, Pak. Sepakat. Sekarang teman-teman lihat. Pak. Nih, teman-teman lihat ini gambar ini nih. Ya, bejana berhubungan ini coba dilihat, teman-teman. Di titik mana yang ketinggiannya lebih tinggi? Di penampang yang mana? Di gambar ini. Kiri dan kanan. Kiri dan kanan. Itu betul, Kang. Kanan, Pak. Betul. Kiri dan kanan. Karena di kiri dan kanan tekanannya justru lebih Besar. Nah, ini dulu aja. Ini yang disebut dengan asas Bernoulli. Nah, dari peristiwa ini ya, makanya ketika teman-teman misalkan ada yang sedang balap motor atau ngetrek dan sebagainya gitu ya, kalau dua-duanya bergerak dengan kecepatan yang sangat tinggi, itu kalau semuanya berada dalam trek yang lurus dan terus bergerak seperti itu, ada kemungkinan keduanya akan saling menarik. Makanya tadi di peron itu selalu ada batas aman. Kalau kita keluar dari batas aman itu dengan kecepatan kereta yang sedemikian rupa, itu khawatir kita akan tertarik dan menempel ke sana. Nah, itu adalah asas sederhana yang digunakan oleh Bernoulli yang kemudian nanti mampu menjelaskan berbagai hal. Nah, teman-teman kalau kita cek persamaan Bernoulli itu, ini rumus jadinya seperti ini, walaupun nanti tetap bisa saya turunkan. Ini persamaan Bernoulli seperti ini, teman-teman. Ini P ditambah rho GH, rho kali G kali H, ditambah dengan setengah rho kali V kuadrat, ini sama dengan konstan. Nah, P di sini, ini kita sudah melibatkan tekanan. Kalau tadi ketika kita bicara tentang persamaan kontinuitas, itu kita belum melibatkan tekanan. Nah, di persamaan Bernoulli, ini kita sudah melibatkan tekanan. Nah, bagaimana sih proses kita mendapatkan persamaan Bernoulli? Jadi ini ceritanya, teman-teman, seperti ini. Kita punya dua penampang pipa, teman-teman. Jadi ini ada pipa yang lebih besar di bagian bawah dan ada pipa yang lebih kecil di bagian atas. Pernah nggak terpikir bagaimana distribusi air pada hotel yang bertingkat gitu? Tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3, tingkat 4 gitu ya. Itu distribusi airnya seperti apa? Nah, itu kan erat kaitannya dengan konsep Bernoulli. Di situ ada konsep tekanan, di situ ada konsep kecepatan dan sebagainya. Kalau tadi saya ingin teman-teman paham ini. Kalau tadi kita bicara tentang konsep pada pipa yang mendatar. Makanya muncul tadi persamaan kontinuitas. Nah, di sini persamaan kontinuitasnya tetap ada. Hanya di sini kita ingin bahwa air yang ada di bawah ini terdorong ke atas gitu, teman-teman. Berarti kalau air yang ada di bawah ini ingin terdorong ke atas, berarti di bawah sini kita harus punya konsep tekanan di sini ya. Berarti tekanan di bawah ini harus lebih besar daripada tekanan di atas. Makanya desain dari penampangnya seperti ini. Coba kalau dibalik, yang kecilnya di bawah, yang besarnya di atas. Mungkin tidak air itu akan naik? Tidak. Pasti melawan asas Bernoulli tadi. Nggak nyampe gitu ya, Kang ya? Nggak nyampe gitu kan? Iya, Pak, nggak nyampe. Nggak nyampe. Makanya didesainnya seperti ini. Nah, ketika kita bicara tentang dua penampang ini berbeda ketinggian gitu ya. Nah, ini pada pipa berpenampang A1, nanti ada pipa berpenampang A2. Kita ingin memindahkan sejumlah fluida. Nah, fluida di sini adalah zat cair. Kita akan pindahkan. Nah, ini kita ambil seperti tadi, elemen fluida. Nah, seperti ini kita sebut sebagai X1 atau delta X1. Nah, berapa usaha yang diperlukan untuk memindahkan fluida sebesar ini? Kita ambil satu elemen saja. Usahanya itu berarti erat kaitannya dengan persamaan energi gitu ya, persamaan usaha. W sama dengan F kali X. Kita ingat dulu ya, di pelajaran tentang usaha dan energi, mungkin di semester 1, itu ada usaha adalah hasil kali antara gaya dengan jarak. Nah, kemudian kalau kita rumuskan, gaya itu sebenarnya dia adalah tekanan kali luas. Ingat ya, P sama dengan F per A. Nah, itu adalah materi di fluida statis kemarin. Sehingga F itu adalah P1 kali A1 kali X1. Sementara teman-teman cek hasil kali antara luas penampang A1 dengan jarak itu adalah volume. Sehingga kita bisa terjemahkan bahwa W
W adalah, nah ini volume fluida ya, W adalah P kali V. Sehingga yang disebut dengan usaha adalah tekanan kali dengan volumenya. Sehingga untuk memindahkan sejumlah elemen massa dari bawah ke atas, itu kita cukup mengetahui berapa tekanannya dan berapa volumenya. Ini kita sebut dia adalah W1 ya. Nah, sekarang pada pipa berpenampang A2. Besar usaha untuk memindahkan fluida sejauh X2. Nah, ini X2 ini elemennya ini memang terkesan dia lebih panjang, begitu ya. Karena memang penampangnya dia lebih kecil. Nah, pertanyaannya di sini munculnya negatif, teman-teman. Nah, ini kalau kita cek di sini W2-nya ini, nah teman-teman, ini ada tanda negatif ya, negatif F2 kali X2. Kenapa ada tanda negatif? Karena kecenderungannya dia akan tertarik oleh gravitasi. Wong sudah jelas ya, di sini tekanannya kan lebih rendah daripada tekanan di sini. Berarti kalau tekanan yang lebih rendah, cenderung dia akan tertarik oleh gravitasi. Makanya usahanya usaha negatif di sini. Sehingga di sini min F2 kali X2, atau kita definisikan dia seperti tadi, min P2A2 kali X2, dengan A2 kali X2, di sini adalah V atau volume fluida. Sehingga kita bisa menemukan dua persamaan. Ada persamaan W1, ada persamaan W2. Ini cocok nanti kalau Kang Adi nih, dosen kita, memberikan konsep tentang bagaimana proses penurunan persamaan Bernoulli. Jadi teman-teman harus paham di sini. W1 sama dengan P1 kali V, W2 sama dengan min P2 kali V. Jadi tanda negatif ini adalah karena kecenderungan bahwa tekanan di P2 ini lebih kecil ya daripada tekanan di P1. Kalau dia lebih kecil, ya berarti cenderung tidak punya energi untuk bergerak, tapi cenderung dia akan tertarik karena faktor gravitasi. Karena di sini ada energi potensial ya, MgH2. Nah, kemudian kalau saya cek di sini teman-teman, berapa jumlah usaha totalnya? Nah, kalau kita bicara tentang jumlah usaha total, maka di sini adalah W sama dengan P1 kali V ditambah dengan, atau W1 ditambah dengan W2. Nah, ini teman-teman tinggal masukkan saja. P1 kali V ditambah dengan min P2 kali V. Nah, ini volume yang dipindahkannya sama. Nah, kalau kita coba rumuskan, persamaan yang kiri ini akan jadi persamaan yang kanan, teman-teman. Nah, lihat. P1 dikurangi P2, kan ini V-nya dikeluarkan aja ya. Ini ada V, V-nya dikeluarkan. Lalu dengan konsep massa jenis, ini akan kita peroleh V sama dengan M per rho. Sehingga nanti konsepnya jadi seperti ini, teman-teman. W sama dengan P1 dikurangi P2, M per rho. Nah, ini dari konsep massa jenis. Itu konsep pertama. Konsep kedua, di peristiwa hukum Bernoulli pada dua pipa yang berbeda ketinggian ini sebenarnya kita sedang bicara apa? Kita sedang berbicara tentang perubahan energi mekanik. Teman-teman ingat ya, energi mekanik itu adalah jumlah dari energi potensial dan energi kinetik. Karena ada dua posisi, ya, ada dua keadaan, maka nanti jumlah energi potensialnya jadi seperti ini, teman-teman lihat. MgH2 dikurangi MgH1. Ini sebenarnya kan EP2 dikurangi EP1 gitu ya. Energi potensial di titik kedua dikurangi dengan energi potensial di titik ke-1. Kemudian yang sebelah sini, ini adalah setengah M V2 kuadrat dikurangi setengah M V1 kuadrat. Jadi yang kanan atau yang kiri ini adalah jumlah dari energi potensial, yang kanan ini jumlah dari energi kinetik. Di dua titik, titik H2 dan titik H1. Kemudian dari teorema usaha dan energi kita mengetahui bahwa usaha itu adalah perubahan energi mekanik. Sehingga W sama dengan delta EM, gitu ya. Delta ini perubahan, EM itu berarti dia energi mekanik. Nah, ini keren banget nih teman-teman. Jadi tinggal kita cuplik persamaan yang atas nih, P1 min P2 M per rho ini, tinggal kita sama dengankan dengan delta EM. Nah, dari sini nanti teman-teman akan modifikasi ya. Ini dikalikan dengan rho per M sehingga M per rho di sini hilang. Ini di sini muncul rho per M. Kemudian di sini muncul P1 dikurangi P2. Kemudian di sini ada rho. Nah, ini rho-nya dengan G kita gabungkan. Kemudian di sini ada M. M-nya ini bisa kita saling coret, teman-teman. M-nya saling coret. Sehingga nanti akan seperti ini munculnya. P1 min P2 sama dengan rho kali G. Nah, ini selisih ketinggian ditambah setengah kali rho dengan selisih
kuadrat dari kecepatan awal dan akhir. Sehingga dengan modifikasi, nanti teman-teman akan peroleh seperti ini. Lihat, rho GH2 dikurangi rho GH1 ditambah setengah rho V2 kuadrat dikurangi setengah rho V1 kuadrat. Dan kita gabungkan suku-suku yang sama. Suku yang ada 1 sebelah kiri, suku yang ada 2 ini sebelah kanan. Sehingga di sini P1 dengan H1 dengan V1, P2 dengan H2 dengan V2. Dari sini Bernoulli menerjemahkan bahwa ternyata P ditambah rho kali G kali H ditambah dengan setengah rho kali V kuadrat ini konstan untuk seluruh keadaan. Karena di gambar ini hanya ada 2 keadaan. Keadaan pada titik penampang di ketinggian H1 dengan di ketinggian H2, maka persamaan Bernoulli-nya ini cukup 2, P1 dengan P2. Tapi kalau nanti ada terus bertingkat-tingkat, ya berundak-undak seperti misalkan di hotel dan sebagainya, nanti persamaan Bernoulli-nya itu akan konstan mengikuti jumlah titik yang tersedia. Nah, saya harap teman-teman nanti memahami konsep penurunan rumus Bernoulli ini. Kita sudah tahu asasnya tadi. Teman-teman sudah tahu asasnya yang ini. Nah, asasnya yang ini sudah tahu. Kemudian aplikasinya sudah tahu. Nanti saya jelaskan lagi di gaya angkat sayap pesawat gitu ya. Kemudian di tadi konsep tentang peron kereta api gitu kan. Atau mungkin 2 kertas yang tadi ditiup. Kemudian teman-teman juga nanti mampu untuk menurunkan dari mana persamaan Bernoulli berasal. Memang kalau di semester 1 atau 2 di tingkat 1 ini memang ini lebih kepada analisis dan pemahaman konsep. Nanti aplikatifnya itu akan teman-teman peroleh di tingkat-tingkat selanjutnya. Nah, sekarang. Sampai sini ada pertanyaan nggak nih teman-teman? Ini masih ada nggak ya? Halo? Masih oke? Masih, Pak. Halo, masih. oke Kak. Masih, Pak. Oke. Oke, Pak. Ya. Lanjut, Pak. Ya, lanjut semangat Kang Eri. Oke. Ya, ada yang siap. Ini nanti saya mau izin ke Kang Adi ya. Ini saya record nih, nanti saya masukkan YouTube buat teman-teman belajar juga nanti ya. Siap, Diizinkan Kang ya, boleh kan? Mantap, Kang. Bagus Boleh, itu. ya? Diizinkan Kang ya, boleh. Siap. Boleh ya? Siap. Jadi buat teman-teman kalau mau mengulas kembali nanti saat sebelum UTS atau UAS bisa belajar lagi dong. Betul. Ya, siap. Jadi sekaligus sambil konten lah ya. Supaya bermanfaat gitu buat teman-teman yang lain. Oke. Dari persamaan Bernoulli yang sudah teman-teman peroleh di sini, dan ini adalah persamaan fisika yang paling panjang menurut saya ya. Nah, di sini bukan hanya tentang persamaannya, tapi proses pemaknaannya teman-teman. Di sini ada 2 hukum ya. Yang pertama hukum tentang energi mekanik, kemudian yang kedua adalah tentang teorema usaha energi. Nah, teman-teman harus bisa mengkaitkan kedua konsep itu. Jadi bukan hanya tentang ujungnya ada tekanan, ada massa jenis, tapi bagaimana korelasi antar keduanya. Bagaimana muncul tanda negatif tadi gitu ya. Bagaimana kemudian ini bisa digunakan aplikasinya dalam hal-hal yang tadi sudah kita sebutkan. Ada 2 kasus yang berkaitan dengan persamaan Bernoulli, teman-teman, atau asas Bernoulli. Yang pertama untuk kasus fluida diam atau tidak mengalir. Nah, kalau dia diam atau tidak mengalir, berarti persamaan ini jadi gimana nih? Kalau dia diam, berarti V1 dan V2-nya 0, kan? Ini tidak mengalir gitu. Nah, itu nanti persamaannya itu lebih erat kaitannya dengan fluida statis nanti, karena tidak ada aliran. Nah, ini kan sebenarnya dia tekanan hidrostatis yang dulu teman-teman sudah pelajari di fluida statis gitu ya, ketika bicara tentang konsep tekanan hidrostatis. Jadi kalau kita runut lagi ternyata konsep-konsep rho GH, ingat nggak teman-teman? Tekanan hidrostatis adalah rho GH. Semakin dalam kedalaman gitu ya, maka nilai tekanannya akan semakin besar. Itulah kenapa ketika teman-teman nggak punya kekuatan gaya apapun dalam berenang, cukup terjun saja. Nah, tentu tidak perlu terlalu lama gitu ya. Walaupun nggak bisa berenang, nanti lama-lama akan terangkat ke atas kan. Karena ada gaya apung atau ada tekanan hidrostatis. Nah, saya jadi berpikir ternyata persamaan Bernoulli itu keren banget. Jadi sebenarnya fluida diam atau fluida statis yang tekanan hidrostatis itu, yang rho GH, itu sebenarnya diturunkannya dari konsep tentang persamaan Bernoulli. Jadi, tapi mengapa kita tidak belajar Bernoulli dulu? Kita belajarnya yang statik dulu. Yaitu tadi, dalam upaya sebenarnya untuk, kan belajar itu dari yang sederhana ke yang kompleks ya. Tidak dari yang kompleks ke yang sederhana. Oke, jadi ini kasus pertama. Kemudian ini kasus kedua nih.
Kalau kasus kedua, fluida itu mengalir pada pipa horizontal. Nah, kalau yang ini kecepatannya konstan atau nol, tidak mengalir. Kalau yang ini pipanya tidak ini datar aja, tidak ada ketinggian gitu ya. Nah, ini sama seperti kasus yang tadi. Kasus yang mana? Yang persamaan kontinuitas. Nah, kalau dia kasusnya adalah pipa horizontal yang tidak ada ketinggiannya, berarti persamaan ini H1 dan H2-nya 0. Sehingga yang tersisa hanya kecepatannya saja. Nah, ini dua kasus istimewa yang harus teman-teman pahami, yaitu fluida diam dan juga fluida yang horizontal. Artinya dia bergerak tapi di dalam tidak ada ketinggian begitu ya. Nah, ini seru nih teman-teman nih. Di mana asas Bernoulli ini diterapkan. Nah, kita juga harus paham, ini untuk teman-teman di teknik industri ya, nanti pemahaman awalnya, dari sini pemahaman awalnya. Pertama, itu di konsep tentang cerobong asap teman-teman. Nah, cerobong asap itu dibuat di pertengahannya ini dia agak melengkung seperti ini, menyempit. Ini pasti ada tujuannya di sini ya. Oke, kemudian yang kedua, tentu bicara tadi yang di awal, tentang gaya angkat sayap pesawat terbang. Nah, konsep tentang aerodinamika, aerofoil yang profil sayap dan sebagainya, itu sebenarnya konsepnya sederhana dari hukum Bernoulli. Ya, nah kemudian dengan cara berpikir orang-orang mengembangkan menjadi satu teknologi. Dan memang harusnya memang kita seperti itu. La'alakum tatafakkarun, la'alakum ta'kilun gitu ya. Jadi petunjuk bagi mereka yang berpikir, petunjuk bagi mereka yang berakal. Jadi yang disebut dengan ngaji itu ya betul ya, mengaji Al-Qur'an, mengaji Alkitab dan sebagainya itu memang penting gitu. Tapi yang juga harus dipahami, ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala ini terhampar luas di alam semesta. Sehingga memang cara kita membaca hukum-hukum yang tadi dijelaskan itu, mudah-mudahan untuk teman-teman yang ada di teknik industri, ini akan menghasilkan satu alat yang nanti berkontribusi untuk kemajuan peradaban manusia ke depannya. Amin. Gitu ya, amin ya. Nah, ini harus menjadi inspirasi. Amin ya robbal alamin. Amin. Bom Ya. atom. Amin. Ya, tuh jangan bom atom ya, karena Einstein menyesali ya bom atom itu. Jadi penemuannya yang kemudian menghancurkan dua kota. Nah, itu tidak. Oke, tapi gunakan energi nuklir itu untuk kebaikan, untuk pengobatan dan sebagainya. Nah, prinsip dasarnya seperti ini. Nah, ini jangan disebut merek ya. Nah, ini alat semprot nyamuk gitu kan. Kemudian ini tentang lubang kebocoran, teorema Torricelli. Ini semuanya adalah aplikasi dari persamaan atau penerapan asas Bernoulli. Coba kita cek satu-satu. Atau saya mau bertanya dulu nih. Saya mau bertanya dulu. Siapa yang berkenan di antara keempat alat ini? Siapa teman-teman nih yang bisa menjelaskan apa kaitan yang tadi sudah kita pelajari dengan alat-alat yang ada di sini? Yuk, kata Kang Adi ada nilai spesial yang bisa menjawab, silahkan. Ya, ayo, gimana? Siapa yang mau menjelaskan? Ya, nanti saya ada rekamannya biar saya pantau nih aktif. Ah, tuh, ayo. Tadi saya juga udah nandai Kang Adi nih beberapa yang aktif tadi. Oke, nanti saya storekan ke Kang Adi. Ya, silakan. Siap, Kang. Siap. Yuk teman-teman, nih. Kenapa alat semprot nyamuk itu termasuk dalam konsep asas Bernoulli nih? Ingat asasnya tadi ya. Ingat asasnya yang tadi, yang di awal. Bahwa kalau kecepatan besar, dia tekanan kecil. Kalau kecepatan kecil, dia tekanan besar. Oke, saya cek dulu siapa yang resen. Kang Niko, Kang Dandi, Kang Sabdan, Kang Jaka, ini resen dari tadi nih. Silakan. Yang mana nih? Atau yang tidak resen juga boleh, silakan. Sekali lagi, kemerdekaan untuk berpendapat, ya. Tidak ada benar salah. Silakan. Ya, oh ini baru bergabung Kang Erik ya. Silakan. Pak izin jawab Pak. Iya betul, silakan. Siapa ini? Kang siapa? Dandi Pak. Ya, Kang Dandi. Ayo Kang, gimana? Mau jelasin yang mana? Itu yang pesawat Pak. Boleh Kang, mangga. Itu kan tekanan fluidanya itu kecil ya Pak. Gimana ya? Bentar Pak. Ya, santuy. Ini ada yang masuk ya? Takut ada yang masuk. Ya, silakan Kang. Itu kecepatan pesawatnya atau kecepatan fluidanya itu kan kecil Pak. Nah itu bisa naik itu karena dari kecepatannya itu yang kecil, tekanannya jadi besar Pak, jadi bisa naik gitu Pak. Oke. Ini yang dibidiknya apanya nih? Di bagian pesawat yang mana nih?
yang membuat dia naik? Yang di bagian ini ya Pak, sayap-sayap pesawatnya Pak, itu yang ada fluidanya. Oke, di bagian sayap ya. Kang, pernah tahu nggak desain sayap itu seperti apa, Kang? Mungkin bisa dideskripsikan. Bagian sayap pesawat itu desainnya seperti apa? Atau pernah nggak ngelihat ketika dia take off atau landing, mungkin ada bagian yang menekuk ke atas dan ke bawah begitu ya? Oh Pernah iya nggak? Pak, lihat Pak. Ya gitu kan pernah ya? Iya Kalau pernah. dia menekuk ke atas itu dalam posisi apa? Take off atau landing gitu. Menekuk ke bawah. Nah, peristiwa menekuk ke atas, menekuk ke bawah itu kan sebenarnya dalam rangka apa tuh? Untuk apa? Untuk mengurangi dan menambah bukan sih Pak? Betul, untuk mengatur, dalam bahasa Kang itu adalah menambah dan mengurangi laju aliran kan? Iya Pak. Iya, untuk mengatur itu. Nah ini Oh. sebenarnya ilustrasinya sayap pesawat itu dari kepak ini ya, kepak burung ya teman-teman ya. Coba, kan burung kalau dia mau menukik ada caranya gitu ya, mungkin kepakannya dia lebih ke atas atau lebih ke bawah gitu. Nah ini inspirasi orang membuat pesawat itu keren banget tuh. Ternyata memang ayat-ayat di alamnya itu ya itu tadi. Ayat di alamnya adalah peristiwa burung terbang. Kemudian dipelajari gitu ya, jadilah burung besi yang terbang gitu. Nah ini para mahasiswa kita nih harus bukan hanya keren secara konseptual, tapi benar-benar bisa kontekstual gitu ya, menghasilkan satu karya terbaik. Nanti Pamulang itu akan berjaya gitu ya, karena maksudnya luar biasa gitu. Mungkin teknologinya sederhana tapi bermanfaat, nggak perlu canggih-canggih gitu. Yang sederhana aja, apa yang akan bisa ambil hikmah ketika sudah belajar tentang asas Bernoulli. Nah, saya di asas Bernoulli tadi ada yang namanya ini Venturimeter, coba cari itu ya, Venturimeter nanti dari asas Bernoulli itu digunakan untuk ini pensuplai oksigen pada kolam ini Kang, kolam akuarium Kang. Ya, jadi nggak perlu beli alat gitu ya, tapi kita bisa mendesain sendiri. Bagaimana di situ ada sirkulasi udara yang kemudian udara itu dimasukkan ke dalam venturimeter, ditembakkan menjadi gelembung-gelembung gitu. Jadi oksigennya ada di alam, kita nggak perlu beli alat gitu. Tapi menggunakan venturimeter itu yang menggunakan asas Bernoulli. Nah itu kan yang kecil-kecil tapi menjadi hemat ratusan ribu dibanding harus beli gitu ya. Sehingga kolam ikannya akan tersirkulasi udara yang lebih baik nanti ke depan. Itu mungkin salah satu contoh. Terima kasih Kang Dandi, boleh diturunkan tangannya. Nah, siap, terima kasih. Yuk, lanjut. Ada lagi tidak? Kang Muhammad, oh ya, Muhammad Dandi Julianto tadi sudah ya. Oke. Ada lagi yang lain? Kang Noval, mau Kang Noval? Mau Pak, Ya, boleh. mangga Kang, silakan. Mau yang mana nih? Yang semprotan nyamuk. Oke, lanjut Kang. Gimana? Adanya gaya tekanan dari dalam apa pipanya itu Pak yang bisa ngeluarin angin dari lubang yang itu kecil itu buat ngeluarin si racun nyamuknya. Iya. Itu aja sih. Oke, terima kasih Kang. Betul ya. Biasanya kalau ujungnya itu kan dia permukaannya lebih luasnya lebih kecil ya. Iya. Nah, itu berarti di titik itu tekanannya bagaimana? Di titik itu tekanannya dikeluarkan. Ya. Nah, itu. Jadi inspirasinya salah satunya itu alat semprot nyamuk dan sebagainya. Jadi tidak, oh ini teknologinya kenapa gitu ya, dipelajari gitu. Oh iya. Coba dipikirkan nanti mungkin untuk proses pemupukan dan sebagainya gitu ya, bisa akan ciptakan satu alat yang bisa membantu para petani menjadi optimal gitu ya. Nah, itu bisa. Terima kasih Kang Nopal. Ada Ya, lagi? sama-sama Pak. Siap. Oke, saya lanjut dulu ya. Teman-teman nanti bisa lanjutkan. Oke. Nah, pertama penerapan asas Bernoulli ini dalam teorema Torricelli, teman-teman. Nah, ini kaitannya dengan lubang kebocoran. Nah, tadi di gambar ini tadi ada anak kecil yang lagi eksperimen dengan menggunakan botol air mineral gitu ya. Teman-teman kalau dideskripsikan, misalkan ada 3 lubang gitu ya, ada lubang di paling bawah dekat dasar, ada yang di tengah, ada yang di atas gitu. Itu pasti yang paling jauh daya pancarnya itu pasti lubang yang di mana, teman-teman? Paling bawah. Paling bawah begitu ya. Kenapa? Karena tekanannya lebih besar di bawah. Iya, betul. Itu kaitannya dengan tekanan hidrostatis atau kaitannya dengan teorema Torricelli yang akan kita cek ini nih. Dan kita bisa menentukan berapa kecepatan aliran air pada lubang kebocoran tadi. Nah, kalau di tekanan hidrostatis kita hanya bisa menentukan sampai ke tekanannya saja.
semakin dalam tekanannya makin besar. Tapi yang tekanan besar itu sebenarnya berapa sih kecepatannya gitu ya. Nah, itu kita bisa cari dengan teorema Torricelli. Nah, kalau teman-teman cek di sini, kita misalkan ada drum gitu ya. Drum itu atasnya dibuka nih teman-teman ya. Jadi tutupnya dibuka, kemudian diberikan lubang di sampingnya atau diberikan keran. Ketika keran dibuka, maka nanti sejumlah air akan keluar. Nah, itu kita bisa mengecek berapa sih laju aliran air yang keluar dari lubang kebocoran. Nah, dengan teorema dari persamaan Bernoulli yang tadi sudah kita tentukan, itu kita bisa ngecek teman-teman. Nah, ini persamaannya kita masukkan di sini. Kemudian kita cek bahwa tekanan di atas permukaan air, karena tutupnya dibuka ya. Sekali lagi bahwa ini tutupnya itu dibuka. Tutup lubangnya itu dibuka, kemudian tutup atasnya juga dibuka. Jadi kalau ini drumnya nggak ada tutupnya gitu. Jadi tekanan di bagian atas nih, ini kan dia lubang yang atas itu ini dibuka, kemudian di sini ada lubang kebocoran. Nah, udara yang ada di atas lubang pertama dengan udara yang berada di lubang kebocoran kan sama, sehingga tekanan atmosfernya sama. Makanya kita bisa anggap bahwa P1 dan P2 ini sama teman-teman, karena udaranya sama gitu ya. Sehingga kita bisa coret aja nih, dari persamaan Bernoulli ini kita coret saja, P1 dengan P2 ini kita coret, karena tekanannya sama-sama tekanan atmosfer. Udaranya di situ-situ juga, kecuali kalau, drumnya ini ditutup. Nah, kalau drumnya ditutup, udara yang ada di dalam drum dengan udara yang ada di luar drum itu tentu berbeda. Nah, ini karena sama, ini kita coret, kemudian di sini kita turunkan persamaannya, Rho GH1 sama dengan setengah Rho V2 kuadrat ditambah Rho GH2. Nah, dari sini kita bisa ngecek teman-teman nih. Setengah Rho V2 kuadrat sama dengan Rho G. Nah, ini tinggal kita H1 dikurangi H2. H1 itu adalah ketinggian dari kedalaman airnya gitu ya. Kemudian H2 ini adalah tinggi dari lubang kebocoran. Sehingga kita bisa ngecek V2 kuadrat itu sama dengan 2G H1 min H2. Atau V2 sama dengan akar 2G H1 min H2. Nah, H1 itu adalah kedalaman air, H2 itu adalah H2 ini adalah tinggi lubang kebocorannya. Sehingga nanti bisa kita kurangi, H1 dikurangi H2 itulah H. Nah, H di sini adalah tinggi dari lubang kebocoran atau kedalaman gitu ya. Kedalaman lubang kebocoran yang diukur dari permukaan air. Nah, H inilah selanjutnya besaran yang akan kita gunakan dalam persamaan untuk menentukan laju aliran air yang keluar dari lubang kebocoran. Nah, ini jadi aplikasi pertama dari asas Bernoulli itu adalah di sini, yaitu di teorema Torricelli, kaitan dengan lubang kebocoran. Ini yang pertama ya. Pak, dari sini kita bisa menentukan debit nggak? Nih, teman-teman saya nanya ya, ketika V2-nya sudah ketemu, kita bisa menentukan debit nggak? Laju alirannya nih, teman-teman. Bisa nggak? Bisa. Caranya gimana, Kang? Debitnya. Ingat, yang pertama tadi, konsep pertama, debit apa? Q sama dengan apa? A kali V ya. Jadi di sini ada luas kan? Nah, berarti yang harus kita ketahui, ini lubang kebocorannya, luasnya berapa, V-nya dapat di sini. Ya, jadi kalau ingin tahu berapa sih laju alirannya, ya tinggal dikalikan aja. A kali V2-nya itu berapa. Bahkan kita juga bisa menentukan nih teman-teman, berapa jarak pancaran airnya, pancurannya itu berapa. Nah, kalau di kami di Ciamis pancuran gitu ya, pancaran gitu ya. Nah, ini pancarannya, jarak pancaran airnya berapa nih, jatuh di tanahnya itu berapa senti, berapa meter gitu ya, jaraknya ini berapa. Nah, ini dengan rumus GLB kita bisa ketahui ini teman-teman. Nah, ini pentingnya ya. Jadi V ini adalah laju aliran pada lubang kebocoran, Q di sini adalah debit atau laju aliran, V adalah kecepatan aliran air yang keluar dari lubang kebocoran, Q adalah debit atau laju aliran air yang keluar dari lubang kebocoran, sementara X di sini adalah apa? Jarak gitu ya, jarak tempuh seberapa jauh kemudian pancaran air itu keluar dari lubang kebocoran. Nah, ini teman-teman bisa hitung di sini. Kita cek di sini ketinggiannya berapa nih? Atau kedalaman airnya dia 1,25 meter nih teman-teman di sini. Kemudian di sini tinggi lubang kebocoran, ingat di sini tinggi lubang kebocoran. Tinggi lubang kebocorannya di sini adalah 45 cm. Nah, kalau ditanya berapa jauh
tempat jatuhnya air diukur dari tangki. Nah, ini kita bisa menggunakan persamaan yang ini tadi, yang bawah. Kalau mencari debit, kita gunakan yang Q. Kalau mencari kecepatan, kita gunakan yang atas. Sehingga nanti kita bisa hitung, ini 1,25 dikurangi 0,8, maka hasilnya adalah laju pancarannya itu sebesar 1,2 meter. Jadi teman-teman coba cek ya, ini banyak nanti contoh-contoh soal yang bisa dipelajari. Oke, jadi ini penerapan pertama dari asas Bernoulli, itu kaitan dengan teorema Torricelli atau lubang kebocoran. Nah, yang selanjutnya, nah ini sama Kang Gandhi tadi ya, Kang Noval juga, ini bicara tentang desain konstruksi sayap pesawat. Nah, ini saya senang sekali gitu ya, ketika berbicara tentang ini. Kalau teman-teman main ke bandara atau teman-teman misalkan hendak take off atau menuju ke satu tempat menggunakan pesawat, kalau kita amati bagian depan sayap pesawat itu cenderung lebih bulat gitu ya dibandingkan betul ya Kang ya? Lebih bulat ya Kang Noval ya? Lebih bulat, depannya juga agak lebih tinggi. Lebih tinggi, betul. Sudah bulat dia agak tinggi. Tapi makin ke belakang dia makin gimana Kang? Makin kerucut, makin tipis. Makin kerucut, makin tipis, makin ceper gitu ya, seperti itu. Makin ceper. Nah, itu kenapa desainnya seperti itu. Nah, ini luar biasa ya. Kenapa tidak kita gitu ya yang menemukan desain aerofoil dari sayap pesawat ini gitu ya. Tapi ya luar biasa lah orang yang pertama kali mampu mendesain ini. Itu benar-benar la'alakum ta'kilunnya itu benar-benar gitu ya. Berpikir, berakal gitu ya. Mencoba menerjemahkan dari gerak ekspresi burung terbang diterjemahkan dalam bentuk sayap. Nah, kalau kita tanya kenapa konstruksi sayap pesawat itu dibuat seperti itu? Nah, itu pertanyaan yang harus dipecahkan. Ternyata teman-teman, nah ini tadi ini di awal nih keren banget nih, teman-teman sudah menjelaskan tadi ada yang bicara lift, thrust, gravity, drag dan sebagainya gitu ya. Betul ya? Ketika kita bicara tentang gaya-gaya pada sayap pesawat, itu yang pertama betul dia ada gaya dorong, gaya mesin atau thrust gitu kan. Kemudian ada gaya hambat, gaya gesek dengan udara. Nah, tapi kerennya gini. Gaya gesek dengan udara ini yang kemudian dimanfaatkan gitu ya. Ini saya jadi berpikir ya, ternyata ya luar biasa gitu ya. Udara itu bermanfaat banget selain untuk bernapas, tapi ternyata gesekan itu cenderung biasanya merusak begitu teman-teman ya. Gesekan itu cenderung biasanya merusak. Tapi gesekan satu permukaan benda dengan udara dengan kecepatan yang sangat tinggi, ternyata itu bisa dimanfaatkan untuk menghasilkan gaya angkat. Jadi lift ini gaya angkat, kemudian gravity ini gaya berat. Inilah 4 gaya yang menopang pesawat itu bergerak. Nah sekarang, kenapa muncul gaya angkat? Pesawat yang bisa mengudara itu ada syaratnya. Yang pertama tentu, gaya angkat pesawat itu harus lebih berat dari pesawat itu sendiri. Nah, untuk menghasilkan gaya angkat yang lebih berat dari pesawat itu sendiri, pada saat dia take off, seperti apa konstruksinya? Dan pada saat dia akan landing, gaya angkat pesawat harus lebih kecil daripada berat pesawat. Harus seperti apa konstruksinya? Makanya tadi disebutkan bahwa di sayap itu ada satu bagian yang membuka, yang menutup, nah itu fungsinya untuk itu. Tapi kan sekarang teknologinya sudah dengan otomatis gitu ya, itu sudah dengan pengaturan yang lebih dahsyat. Kemudian yang kedua, laju pesawat harus semakin besar untuk memperbesar gaya angkat pesawat. Nah, betul ya. Makanya ada batas standar kecepatan maksimal gitu ya, atau bukan maksimal, kecepatan minimal yang harus ditempuh oleh pesawat supaya dia bisa take off gitu. Jadi pesawatnya itu ada kecepatan minimalnya. Karena kalau dia tidak mencapai minimal itu, ya itu tidak akan memperbesar gaya angkat atau gaya dorong. Kemudian yang ketiga adalah pesawat harus terbang pada ketinggian yang cukup tinggi agar dapat menghindari rintangan dan mengurangi hambatan dengan udara. Nah itu kan ini kalau bicara tentang teknologi lalu lintas udara kan itu ada standarnya gitu ya. Di ketinggian berapa, kemudian take off itu selesai gitu kan. Di ketinggian berapa dia kemudian mengudara dengan aman. Nah ini yang barusan disampaikan Kang Noval nih. Kalau coba kita cek teman-teman di sini. Di bagian sayap pesawat, ini di bagian depan ini kan agak tebal dan tinggi tadi. Kemudian semakin ke belakang itu semakin menipis, runcing gitu ya. Nah ini kenapa desain pesawat ini seperti ini. Ini erat kaitannya dengan
molekul-molekul udara yang ditumbuk atau yang ditabrak oleh sayap pesawat. Jadi sayap pesawat yang ideal seperti ini. Jadi dia didesain di bagian depan cenderung lebih tebal dalam rangka supaya molekul-molekul udara di bagian atas sayap pesawat ini harus lebih cepat, harus lebih banyak yang mengalir di bagian atas dibandingkan dengan yang di bagian bawah. Ini kalau dia prosesnya untuk take off ya. Proses take off seperti ini. Jadi si sayap pesawat itu didesain sedemikian rupa supaya molekul-molekul udara yang dilalui oleh sayap pesawat itu cenderung lebih banyak, lebih rapat di bagian atas dibandingkan dengan di bagian bawah. Itu kalau dia mau take off. Kalau landing dia sebaliknya. Di bagian atas itu molekul-molekul udara yang ditumbuk dia harus lebih sedikit daripada di bagian bawah. Berarti posisinya ya harus dikondisikan. Kalau dia ingin take off berarti si sayapnya harus agak dinaikkan seperti ini. Maka ada yang membuka ke atas. Sehingga molekul-molekul udara yang ditumbuk itu akan semakin banyak. Dan laju aliran udara di bagian atas, ini saya sebut V1. Oke, ada iklan ya. Jadi di bagian atas, ini molekul-molekul udaranya harus lebih cepat dibandingkan dengan molekul-molekul udara yang di bagian bawah. Ketika molekul-molekul udara yang ada di bagian atas itu lebih cepat, maka yang terjadi adalah tekanan di bagian atas menjadi lebih kecil dibandingkan dengan tekanan di bagian bawah. Coba teman-teman, ini di sini kita benar-benar berpikir ya, dari teori sederhana tentang dua kertas tadi, kemudian dicuplik gitu ya dalam bentuk teknologi sayap pesawat. Nah, hal ini memungkinkan terjadi resultante atau resultan gaya, resultan tekanan. Tekanan yang di bawah itu menjadi lebih besar daripada tekanan di atas. Nah, karena sayap pesawat ini dia memiliki luas penampang, gaya yang bekerja per satu satuan luas penampang itulah yang disebut tekanan. Makanya kita bisa mengetahui berapa nanti resultan gaya yang bisa mengangkat pesawat itu hingga mengudara. Nah, ini mungkin tidak saya turunkan teman-teman. Jadi nanti teman-teman bisa baca sendiri sehingga nanti kita akan peroleh di sini gaya angkat sayap pesawat terbang itu memenuhi persamaan ini teman-teman yang bawah nih. Setengah kali rho, nah ini rho-nya di sini berarti massa jenis udara. Itu standarnya kan 1,3 ya kilogram per meter kubik. Kemudian di sini ada V1 kuadrat dikurangi V2 kuadrat. Nah, V1 ini adalah kecepatan molekul-molekul udara di atas sayap dan V2 ini adalah kecepatan molekul-molekul udara di bawah sayap. Sehingga nanti untuk mengetahui berapa gaya angkatnya sayap pesawat itu nanti memenuhi persamaan ini. Gaya angkatnya lebih besar daripada gaya berat, kecepatan pesawat itu bergerak juga di atas nilai optimalnya, itulah yang membuat pesawat kemudian bisa take off dengan sempurna. Berarti nanti kalau ada pertanyaan di BINTES atau apa gitu ya, bagaimana proses terjadinya pesawat landing? Nah, teman-teman tinggal balik aja konsepnya di sini. Jadi kalau landing dia seperti apa? Berarti si sayap itu akan mengkondisikan sedemikian rupa supaya kecepatan udara, kecepatan aliran molekul-molekul udara di atas sayap itu cenderung lebih kecil dibandingkan di bawah. Sehingga nanti resultannya itu akan ke bawah. Sehingga nanti tidak memerlukan bahan bakar yang cukup banyak, pesawat dapat landing karena dibantu oleh resultan gaya gravitasi tadi. Oke, halo Kang Rohman. Ini persamaannya ya teman-teman ya. Ini jangan tertukar nih. Kalau yang di depan ini mau V1, mau VA, mau VB, mau V2. Pokoknya yang di sini adalah kecepatan yang ada di atas sayap pesawat. Oke. Nah, ini nanti teman-teman bisa elaborasi ini untuk soal-soalnya di sini. Ini sudah coba saya jawab. Kemudian yang ini Kang Rohman, kenapa ini ya? Oke, siap. Ini tadi ya yang disampaikan oleh sahabat kita tadi tentang prinsip dari alat kerja ini ya, penyemprot nyamuk ini seperti ini. Si Parit, Pak. Oke, halo. Oke, di-mute dulu ya, di-mute dulu. Kemudian ada venturimeter ini teman-teman, ini adalah alat untuk mengukur kelajuan zat cair. Ini ada yang dengan manometer dan dengan atau tanpa manometer. Nanti ini silakan teman-teman bisa pelajari, mungkin tidak bisa saya elaborasi semuanya. Tapi secara umum nanti persamaannya semua ada di sini. Ini contoh-contohnya. Kemudian ini yang dengan manometer, kita bisa mengukur berapa kelajuan aliran air yang ada di dalam venturimeter ini.
Ada tabung pitot. Nah, tabung pitot ini dia untuk mengukur laju aliran suatu gas. Kalau tadi kan mengukur aliran zat cair, kalau ini untuk mengukur aliran gas gitu ya. Oke. Nah, untuk latihan teman-teman nanti, nah ini seizin Pak dosen, Kang Adi nanti, ini teman-teman silakan Kang Adi nanti bisa dibantu mungkin ya ke teman-teman mahasiswa. Ini teman-teman nanti silakan untuk latihan ini sudah saya sediakan. Ini ada 6 atau 5 soal yang tidak terlalu susah. Oke, itu pertemuan untuk malam ini teman-teman. Tapi sebelum kita mengakhiri, ya, gimana Kang Adi? Siap Kang, boleh dilanjut. Ya, siap Kang, mohon izin. Siap. Teman-teman sebelum mengakhiri pertemuan malam ini, saya harap teman-teman bisa mengisi feedback dulu untuk malam ini. Ini link feedback kita karena ini kepentingan bagi saya. Di setiap tampil, biasanya saya suka memberikan feedback. Mohon berkenan untuk mengisi. Ini tidak sulit teman-teman. Ini semacam ya Google Form nanti mohon dibantu untuk mengisi karena ini juga akan menjadi evaluasi bagi saya. Oke. Nah, sebentar. Nah, ini linknya. Oke, itu sudah saya share ya linknya ya. Nah, mungkin nanti bisa setelah ditutup juga tidak apa-apa, tapi linknya disimpan dulu. Oke, saya mohon izin untuk mengambil dokumentasi di 2113. Oke, sekaligus mungkin kita foto bersama, dari tadi tegang terus ya. Boleh dibuka dulu kameranya. Nih, saya jadi tahu nih Kang Noval ini yang ini. Ternyata sama dengan saya pakai kacamata ya. Kang Ravelion juga, Kang Muhammad Dandi. Ya, yo yang masih tertidur tolong bangun dulu sebentar karena ini akan jadi dokumentasi. Kang Agus ya, Ojen. Nah, ini saya panggil Ibu Ketua kelas Ojen aja ya. Bu Ketua ya. Oke. Kemudian Kang Nur, kemudian Kang Vicky, Kang Rohman. Oke, siap. Teman-teman, gayanya seperti ini. Nah, ini sarangnya ya. Silakan. Oh, siap. Ini ada yang lagi nobar sepertinya ya, ngumpul bareng gitu di situ. Siap. 1, 2, klik. Oke, saya simpan dulu. Ini 2114. Belum, Pak. Oh, ulangi. Siap. Gaya bebas lagi. Lagi Pak, yang banyak Pak, yang banyak. Biasanya gini. Ya, oke, siap. Oke Pak, boleh. Siap, boleh. Siap, 1, 2, klik. Serahannya Pak kurang, Pak. Oh, kurang katanya. Boleh satu lagi. Yang banyak Pak, yang banyak Pak. Ayo yang banyak. Saya kirim ke Kang Adi nanti ya. Siap. 1, 2, klik. Amin, para Pak, amin. Udah. Lagi Pak, yang banyak Pak. Ya, baik teman-teman, terima kasih atas pertemuan malam ini. Saya juga sama. Energinya sama, masih belajar. Mudah-mudahan teman-teman tetap sehat. Ada yang mau disampaikan untuk pertemuan malam ini? Silakan sebelum diakhiri. Amin apa Ming tadi Ming? Cukup Pak. Ya, Kang Aming. Waktu proses nggak ada yang instan. Ya, gimana Kang Aming? Terima kasih Pak. Udah Pak. Terima kasih banyak Pak. Ya. Sama-sama. Teman-teman semuanya sehat ya. Oke, terima kasih. Sehat selalu Pak. Sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Minal aidin wal faizin. Sama. Oke, Kang Adi. Udah kelar nih, Pak. Kang Adi izin pamit ya. Ayo balik. Yuk, silakan teman-teman. Yuk, assalamualaikum. Ya Pak. Waalaikumsalam.